untuk membantu banyak orang di luar sana juga bisa mendapatkan kesehatan bersama HDI. Gimana nih, Andi? Sehat juga nggak nih? Pastinya sehat dong di Surabaya ya? Iya bro, thank you. Memang di masa-masa seperti ini, kesehatan ini jadi luar biasa berharga ya bro ya. Betul sekali. Dan kita bersyukur banget, saya dan keluarga juga sehat-sehat sampai detik ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga ya di sini semua sehat-sehat. Amin, 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 amin. Amin. Ya, bro, saya mau menyapa dulu nih. Ternyata hari ini yang datang dari berbagai kota penjuru di Nusantara ya, teman-teman. Masih ada kesempatan untuk Anda juga kembali mengundang rekan-rekan Anda yang belum kelihatan di room Zoom kita, karena topik bahasan malam ini penting banget. Karena ini adalah sebuah keahlian yang bisa membuat Anda semua punya jaringan dan networking yang besar dan punya rekan kerja yang aktif. Nah, sesi malam ini dari post series kita follow up, kita akan bersama-sama mengupas satu keahlian, skill dan knowledge yang sangat Anda mutlak butuhkan untuk menumbuhkan jaringan Anda. Jadi coba di kontak-kontak di WA mereka untuk bisa segera join ya. Dan juga apabila nanti teman-teman di tengah acara atau nanti dalam perjalanan Anda ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom chat, Anda kami minta juga aktif. Dan semaksimal mungkin Yandi untuk mereka open cam. Ya, kenapa Ya, open cam? Karena kalau percayalah rekan-rekan semua, ini survei telah membuktikan antara off cam dan on cam, serapan materi yang diterima dan difahami itu hampir perbedaannya 50-50 gitu ya. Bila Anda off cam, tentunya konsentrasi Anda bisa lebih full heart, full konsentrasi, sehingga informasinya bisa lebih menjangkar dan lebih Anda bisa aplikasikan. Gitu ya, bro? Betul, betul. Oke, kita kepingin teman-teman di sini bukan cuma dengerin aja setelah acara ini selesai terus nggak dapat apa-apa, bro. Betul. Iya, kita kepingin Anda semua yang dengerin pada pagi hari ini benar-benar dapat sesuatu dan bisa langsung dipraktekkan dan boom, jaringan yang bisa meledak. Amin. Sebelum kita mulai, kita better ajak teman-teman untuk doa dulu, bro. Ya. Oke, teman-teman, mari kita mulai event workshop pada pagi hari ini dengan doa. Izinkan saya memimpin secara umum. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala sebentar. Tuhan, terima kasih untuk berkah karunia kesehatan bagi kami semua, dan mungkin kalau ada yang kurang sehat pada pagi hari ini, Tuhan juga bisa memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi teman-teman yang kurang merasa sehat. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan, kami bisa bertemu bersama, walaupun secara online, tapi kami ingin hamba Andi dan Faisal bisa jadi saluran berkah buat teman-teman di sini yang ingin mewujudkan impian mereka, ingin mewujudkan yang terbaik buat orang-orang yang mereka cintai melalui bisnis HDI. Dan hari ini kami akan belajar tentang bagaimana memfollow up rekan-rekan kerja mereka. Dan biarkan materi yang sudah kami persiapkan dengan segala kekurangan daripada kami berharap agar ini bisa menjadi yang terbaik dan membukakan dan memberikan inspirasi serta membukakan pintu berkah mereka semua yang mendengarkan untuk mereka bisa berhasil dan sukses di bisnis HDI. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, teman-teman, segera kita akan memulai. Namun sebelumnya karena tadi banyak Pak, kota saya kok nggak disebut. Oke, selamat bergabung teman-teman yang dari Sumatera, dari Jawa, dimanapun Anda berada, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Welcome di event kita hari ini di 1000 event ya. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, Bro Andi, bicara soal follow up gitu ya. Saya tuh sering banget dapat pertanyaan dari rekan kerja ya, dari downline baru yang baru bergabung, yang ngomong gini, Pak, saya ini udah gabung 6 bulan. Saya ini udah gabung Pak hampir setahun. Downline saya, konsumen saya tuh banyak banget Pak. Tetapi Pak jadi make-make doang, nggak ada yang aktif, nggak ada yang mau menjalankan bisnisnya, nggak ada yang mau ikut training, nggak mau ikut sistem. Capek saya Pak, jaringan saya ini pemakai-pemakai semua gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa jaringannya itu nggak ada orang aktifnya, jadi omsetnya tuh nggak kemana-mana, di situ-situ aja, nggak naik gitu ya, karena cuma user-user doang yang mereka pas butuh beli produk, setelah itu selesai gitu ya. Nah, jadi
Itu yang paling banyak, Andi. Yang saya dapatkan bukan komplain sih, curhatan dari rekan kerja yang downline yang berbaru yang ngomong, aduh Pak, downline saya ini pada nggak aktif semua Pak. Diajak training nggak mau, diajak Zoom nggak mau gitu ya. Maunya mereka cuman jualan aja, pakai produk aja gitu ya. Aduh, gimana jaringannya mau besar nih. Pernah nggak Andi Ya, ngalami hal yang sama? benar. Jadi saya juga mengalami di jaringan saya ya. Banyak teman-teman itu tanya, gimana sih di caranya untuk mengaktifkan konsumen, mengaktifkan downline ya. Mungkin ada yang sudah mulai aktif, digedein lagi jaringannya gimana ya, supaya mereka tuh lebih semangat lagi gitu ya. Tapi boleh nggak nanya pada teman-teman di sini ya, supaya kita ada interaksi ya. Nah, Yes. eh, teman-teman di sini boleh reaction jempol kalau Anda juga punya pertanyaan yang sama dan ingin tahu jawabannya bagaimana. Boleh lihat nggak reaction jempolnya? Pengen nggak kira-kira tahu apa jawabannya? Gimana cara mengaktifkan konsumen-konsumen Anda, donen-donen Anda agar aktif ke bisnisnya seperti Anda? Mau ya? Aduh, Pak Andi pakai acara nanya, ya itu memang harapan kita, Pak. Kita mau pengennya semua begitu, Pak. Semakin banyak yang aktif kan omsetnya makin gede. Amin, amin. Nah, seringkali yang jadi apa namanya itu kendala teman-teman, mereka tidak menyadari. Saya kadang-kadang nanya lagi sama rekan downline saya yang baru itu. Oke, banyak mereka yang punya pola pikir otomatis, Di. Jadi Ya, mereka berharap ketika mereka sudah mengupayakan untuk diprospek, dipresentasi, dan akhirnya bergabung, jadilah orang itu disebut sebagai downline. Jadi downline itu adalah orang yang baru bergabung. Nah, setelah closing, mereka berharap semuanya berjalan otomatis. ya. Ya, pokoknya kan saya udah closing nih, oke, udah pakai produk ya, bye. Kita berharap dia langsung aktif, ikut training, dia jadi diamond gitu ya, dia langsung jadi eksekutif diamond. Kita berharap itu terjadi otomatis. Mungkin karena mereka dengar ini kan sudah ada sistemnya, Sal. Betul, Jadi, kan saya sudah share-share tuh acara-acaranya gitu ya. Saya iya, sudah iya. info-infoin terus. Wah, saya bilang ya nggak cukup gitu ya. Mm-mm. Kira-kira sudah melakukan apa ke rekan baru Anda, donen baru Anda agar mereka mau aktif? Udah pernah di follow up belum? Follow apa? Yang nge-share yang apa? Bapak broadcast kan, Pak? Iya sih, itu salah satu, tapi bukan itu aja, banyak sekali gitu ya. Nah, jadi banyak mereka yang frustasi merasa bahwa kok donen saya pada nggak aktif. Nah, coba teman-teman kita tanya, sudahkah Anda melakukan follow up secara baik dan benar dan berkesinambungan kepada domain-domain Anda yang sudah bergabung? Ya, Jawabannya mungkin pasti mungkin gini ya, Sal ya. ya, Teman-teman juga perlu tahu ya, follow up ini bahasa Indonesia yaitu menindaklanjuti. menindaklanjuti, betul Ya. sekali. Jadi Nah, kalau setelah kita presentasi atau setelah kita berkenalan, kemarin kita ada workshop ya tentang daftar nama, bagaimana mengundang gitu. Mereka sudah ikut acara nih atau belum ikut acara. Lalu kalau kita biarkan saja, maka mereka juga nggak tiba-tiba langsung nanyakan acara berikutnya kapan. Saya mau betul, ikut gitu ya. Tidak semua seperti itu ya teman-teman. Itu betul. kenapa follow up itu penting sekali, yaitu menindaklanjuti, yaitu Lanjutin. apa berikutnya yang harus saya kerjakan supaya mereka juga bisa tahu event berikutnya. Atau kalau misalkan sudah ikut event, what next? Apa berikutnya? Betul ya, Bro? Betul sekali. Mungkin langsung aja, kita langsung share screen ke teman-teman semua. Kita langsung akan ngebahas nih topik yang sangat menarik ya rekan-rekan semua. Ya, follow up. Tadi Andi sudah bercerita kepada teman-teman semua apa itu definisi follow up. Jadi bahasa Indonesia follow up ini artinya adalah tindak lanjut. Jadi menindaklanjuti apa yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Mungkin Anda sudah presentasi, jual produk, maka follow up adalah tindakan selanjutnya untuk apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya itu tidak sia-sia. Entah kepada prospek atau kepada domain yang sudah bergabung. Nah, seringkali banyak mereka yang ketika belum closing, mereka jihad itu di. Waduh, pokoknya semua daya upaya dilakukan agar orang itu bisa closing. Tetapi ketika sudah closing, sudah jadi member, mereka beranggapan bahwa tugas saya udah selesai, lo udah member, lo udah join, lo udah pakai produk, ya udah jalan dengan sendirinya. Nah, ketika dia tidak besar, dia tidak aktif, dia sudah mulai frustasi. Nah, rekan-rekan, yang bisa membuat apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya tidak sia-sia, kuncinya adalah di follow up, tindak lanjut, menindaklanjuti apa yang sudah Anda kerjakan sebelumnya agar tidak sia-sia. Itulah yang dinamakan follow up rekan-rekan semua. Yandi ya. Betul banget ya teman-teman. Jadi kenapa kok kita menekankan menggarisbawahi diperbesar fontnya ya Sal ya, supaya Yes. teman-teman ini mengingat betul bahwa tindakan follow up atau rangkaian follow up ini, tindakan follow up ini, kegiatan follow up ini sangat penting dan
Tidak boleh kita hanya melakukannya cuma sekali, 2 kali, tapi terus-menerus. Sampai kapan, Pak? Ya, sampai rekan kerja Anda Royal Crown. Amin, gitu ya. Amin, gitu ya. Nah, teman-teman, big picture kita ini kan tentunya setiap kita kepengen punya jaringan yang besar. Jaringan yang besar juga yang jelas nanti berdampak dengan income atau bonus kita yang besar gitu ya. Nah, tapi teman-teman tahukah Anda bahwa ada step-stepnya untuk nanti endingnya kita memiliki network yang besar dan juga tentu omset yang besar. Mungkin Andi bisa slide berikutnya, Bro. Nah, ini ya, teman-teman. Kalau kita lihat di slide ini ya, kita kelihatan banget ya, ada urutan-urutannya. Ya. Ya. Banyak kita kepingin komisi atau bonus gede nih, Sal. Yes. Siapa yang nggak mau ya? Saya juga mau gitu ya. Kadang komplain, Bro, kok bonus saya nggak gede-gede, income gede-gede, saya gitu-gitu aja. Nah, mungkin bisa dijelasin nih. Nah, kita lihat ya teman-teman di sini, komisi dan bonus itu kita lihat asalnya sih dari mana sih asalnya? Kalau kita lihat langkah sebelum daripada kita mendapatkan komisi atau bonus itu, komisi atau bonus kita dihitung dari omset total dari jaringan kita. Betul ya? Yang belum ikut bisnis plan, tapi sudah ikut workshop ini, saya mengingatkan sekali lagi harus ikut bisnis plan. Ya, berapa kali, Sal? Bisnis plan, Sal? Minimal 5 kali biar ngedong gitu. Betul. Saya 7 kali gitu ya. 7 kali. Mau sering-sering juga sampai dampingin downline boleh gitu ya. Betul. Apalagi sekarang di era digital online begini ya, enak banget gitu ya. Jadi kita bisa anytime, kita juga bisa belajar tentang bisnis plan. Yang penting kemauan kita untuk mengerti lebih lagi tentang bagaimana komisi dibagikan. Oke, kembali lagi. Nah, omset ini dibentuk oleh orang-orang yang aktif atau leader-leader yang punya jaringan di jaringan Anda. Dan leader itu tidak langsung orang tiba-tiba bergabung langsung jadi leader ya, tapi asalnya dari seorang rekan kerja. Rekan kerja adalah orang yang mulai mau bekerja sama dengan kita, mau kita bantu, mau kita dampingi, mau sharing tentang produk dan bisnisnya dan belajar presentasi. Nah, rekan kerja ini dapat dari mana ya? Dari donen-donen, orang yang bergabung, dari konsumen-konsumen yang mungkin sebelumnya konsumen, mereka tertarik oleh promosi dan lain-lain, mereka langsung jadi downline atau bergabung di ADI. Dan dari mana orang-orang ini adalah dari prospek-prospek atau daftar nama yang sudah Anda buat, seperti di workshop kemarin. Jadi semua ini ada asalnya ternyata, Sal. Ada urutannya bagaimana kita mendapatkan komisi atau bonus yang besar tadi. Betul. Nah, rekan-rekan, dari daftar nama, kalau kita tadi lihat ya teman-temannya, bahwa ada tahapan-tahapannya, kita nanti ujungnya bisa dapat income yang besar. Jadi kita harapannya tidak stres atau frustasi merasa kok bonus saya tidak besar-besar. Tahapan ini sudah Anda laluin belum teman-teman? Mulai dari Anda punya tadi, Andi udah bercerita bahwa dari daftar nama yang Anda punya, referensi yang Anda punya, prospek-prospek Anda punya, Anda melakukan presentasi. Ketika deal closing, maka dia menjadi konsumen atau downline Anda. Downline kembali pengertiannya adalah orang yang baru bergabung menjadi rekan jaringan Anda, member di jaringan Anda. Nah, downline ini rekan-rekan semua agar dia bisa menjadi rekan kerja. Tadi Andi sudah bercerita bahwa tahapannya jadi rekan kerja gitu ya. Karena semakin banyak rekan kerja akan memperbanyak leader menjadi omset jadi bonus. Nah, tahapan dari downline ke rekan kerja, teman-teman, ada proses kalau Anda lihat anak panah, ini sebenarnya ada tulisan follow up. Jadi harus ada upaya kita menindaklanjuti mereka, memfollow up mereka agar mereka upgrade. Dari sekedar konsumen, dari sekedar orang yang baru bergabung, mereka juga mau bekerja sama dengan kita. Mau jualan produk, mau presentasi, mau prospek, mau belajar gitu ya, itu adalah rekan kerja. Nah, rekan kerja kita upgrade lagi mereka menjadi leader. Leader artinya adalah leading, memimpin network mereka, memimpin tim mereka. Nah, tentunya agar dari rekan kerja yang mereka awalnya cuma mau bekerja sama dengan kita, dan mereka akhirnya mau ngambil tongkat komando untuk memimpin jaringan mereka, itu pun ada proses follow up rekan-rekan semua. Anda harus memfollow up mereka agar mereka naik kelasnya, levelnya menjadi leader. Nah, tentunya setelah Anda memiliki leader yang semakin banyak, jenderal-jenderal di jaringan Anda, pasti imbasnya, efek sampingnya omset Anda juga akan besar. Omset besar, otomatis bonusnya menjadi besar atau komisinya besar. Nah, jadi teman-teman di sini dijelaskan bahwa pentingnya satu stepping stone, satu tahapan yang dinamakan follow up yang tidak bisa kita lepaskan.
Jadi kalau selama ini mungkin ada nanti downline Anda yang baru, komplain kok bonus saya nggak gede, jaringan saya nggak besar, pertanyaannya sudah di follow up dengan baik belum mereka? Sudah saya follow up Pak dengan benar belum? Berkesinambungan belum? Nah, karena ada juga jebakan merasa bahwa sudah saya ingetin kok Pak, ikut training berapa kali? Ya sekali sih Pak, dia nggak ikut, dia udah nggak pernah saya ingetin lagi. Iya nggak bisa. Nah, teman-teman, ini akan kita bahas pada hari ini bahwa agar etape ini, tahapan-tahapan ini tidak patah dan Anda benar-benar ujungnya nanti bisa memiliki network dengan omset yang besar adalah follow up yang sangat berperan ya, dia. Ya, betul banget ya. Dan juga teman-teman, walaupun namanya follow up semua ya, dari downline ke rekan kerja, dari rekan kerja ke leader, leader membentuk omset yang lebih besar lagi, tapi step-step ini, cara follow up-nya berbeda. Oleh karena itu, kita harus selalu mengembangkan diri kita. Ya, terus belajar, tapi jangan lupa ya teman-teman, mengingatkan sekali lagi ya, namanya manusia ya, nggak apa-apa ya, saling mengingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Jangan cuma belajar, tapi dipraktekkan apa yang Anda dengarkan pada hari ini. Nah, mengingatkan lagi nih Sal, kok mengingatkan terus saya ini tugasnya. Ya, supaya teman-teman di sini, Anda boleh screenshot ya materi-materi di sini bebas gitu ya. Tapi Anda juga saya sarankan juga mencatat gitu ya, baik secara digital, baik secara tulisan agar apa materi-materi yang diberikan ini atau mungkin ide-ide biasa ya Sal ya. Kalau kita ikut training atau workshop di tengah-tengah training itu kita dapat ide, loh iya ya, saya mesti ngelakuin ini ya. Kenapa saya belum ya? Nah, cepat dicatat ya supaya nanti next kita bisa berkembang lebih lagi. Gitu ya, Sal? Betul sekali. Nah, sebelum kita melakukan follow up nih, Andi, kira-kira apa nih harus kita siapkan nih sebelum kita melakukan follow up dengan baik? Nah, untuk tentu saja untuk persiapan-persiapannya kita juga perlu ya. Tidak mungkin kita tanpa persiapan-persiapan yang ada. Nah, tapi sebelum kita masuk ke persiapannya, dasarnya dulu, Sal. Dasarnya apa sih untuk follow up ini? Dan di sini Anda lihat adalah membangun relasi atau relationship. Bangunlah hubungan yang baik dengan orang-orang di level-level tadi, gitu ya. Sudahkah saya? Nah, ini bagi Anda yang sudah ikut workshop yang sebelumnya, Anda sudah familiar dengan slide ini, yaitu dari 3P ke 3D. 3P yaitu berikan perhatian, berikan pujian, berikan penghargaan untuk orang-orang yang ingin Anda aktifkan atau Anda kenalkan untuk apa? Selanjutnya step berikutnya apa? Supaya kita diterima, disenangi, dan didengarkan oleh beliau-beliau ini atau prospek-prospek Anda. Nah, sekali lagi ya teman-teman, 3P ke 3D. Nah, langkah-langkah detailnya kemarin sudah kita jelaskan waktu di digital prospecting gitu ya. Langkah-langkahnya sama ya, Sal ya? Betul. Ya, ini jadi mengingatkan saya waktu di awal-awal saya jalan di HD, jadi ada salah satu leader yang bilang gini, ketika Anda punya rekan kerja baru, downline baru, dan menurut Anda dia punya potensi untuk aktif, coba bayangkan Anda tuh baru dapat pacar baru. Kalau Anda punya pacar baru kan pasti, wah, kita teleponin terus, kita WA, kita kontak terus gitu ya, agar relationnya makin erat gitu ya. Nah, rekan-rekan sama halnya ketika Anda membuka satu jalur atau meng-closing satu prospek yang jadi downline Anda dan menurut Anda potensi gitu ya. Teman-teman, anggaplah, coba bayangkan seolah-olah Anda tuh dapat pacar baru gitu ya. Nah, tentunya kan kalau pacar baru nggak mungkin nelponnya seminggu sekali gitu ya. Kontaknya apalagi sebulan sekali, keburu hilang gitu ya, keburu diambil ditikung oleh angkot gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan penting banget untuk kita membangun relation ya. Jadi itu secara kontinu dan juga intervalnya dekat gitu teman-teman. Bangun relationnya. Tadi Andi udah jelaskan 3P, 3D gitu ya. Jadi dengan memberikan nanyakan apa kabarnya, dia mungkin nanti posting apa kita komen gitu ya, atau kita tanyakan ada kendala apa, butuh bantuan apa. Jadi intinya harus ada keep kontak yang berkesinambungan setiap harinya. Jadi kalau bisa ya tidak harus nunggu seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau berapa hari sekali. Kalau memang harus penting, urgensi ya kontak aja. Reminder dia event-event apa, segala macam. Nah, artinya disitulah nanti terbangun relation. Terbangun sebuah hubungan gitu ya. Dengan orang-orang yang kita closing atau domain baru kita. Iya, betul banget ya teman-teman. Memang di masa-masa seperti ini kita nggak bisa ketemuan ya. Saya sama Faisal jauh banget ya. Beliau di Palembang, saya di Surabaya. Nah, tapi kita bisa dalam tanda kutip ya, mengerti aktivitas-aktivitas mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan lewat status-status mereka,
lewat story mereka. Dari situ kita bisa tahu kegiatan mereka apa. Nah, bagi Anda yang ingin membangun relation tadi, Anda bisa menggunakan hal-hal itu ya, tadi yang saya ceritakan itu untuk mulai memberikan perhatian, pujian dan penghargaan. Ya, teman-teman, ini sangat mudah sekali dilakukan, tinggal kita itu menyempatkan waktu untuk melakukannya. Oke? Jadi mudah banget. Oke, kita lihat selanjutnya ya, yang sekarang lebih detail ya untuk persiapan. Nah, ini saya garis bawahi bahwa ini adalah skill atau kemampuan yang harus selalu dilatih, selalu ditingkatkan. Kita mulai dari yang pertama dulu, Sal, yaitu tentang pengetahuan. Ini yang paling gampang nih, pengetahuan. Tinggal baca, tinggal nonton, tinggal dengarkan. Ya, jadi ini yang paling mudah sekali. Jadi kita harus melakukan hal-hal ini. Yang pertama ya, ini nggak harus urut ya, tapi ini hal-hal yang bisa Anda lakukan. Yaitu 5 training dasar. Sudahkah kita mendengarkan 5 training dasar secara utuh semuanya? Gitu ya. Nah, kita ada 5 training dasar. Ada New Enterprise Orientation, ada How to Start, Product Knowledge, Business Plan, terus How to do Presentation. Dan secara sistem, masing-masing kita harus mengikutinya 3 kali. 3 kali itu minimal ya teman-teman ya. Kalau bisa lebih, saya sarankan Anda bisa ikutin lebih. Terutama di hal-hal yang mungkin kalau waktu mendengarkan 3 kali atau bahkan lebih kita masih ada hal-hal yang kita masih bingung ya, contohnya business plan, product knowledge itu bisa didengarkan berkali-kali. HTS ya, how to start, itu technical banget cara mengerjakan bisnis ini. Berikutnya yaitu gimana bro? Ya, jadi benar sekali sebelum masuk ke poin berikutnya bro, kenapa harus ada persiapan sebelum melakukan follow up? Rekan-rekan, ketika Anda menindaklanjuti, gitu ya, mungkin Anda mengkontak kembali konsumen Anda, mengkontak kembali downline Anda, gitu ya. Tentunya nanti kan ada upaya kita membuat mereka aktif atau konsumen tetap loyal pakai produk. Nah, teman-teman, ini kenapa butuh persiapan? Kalau Anda tidak punya bekal ilmu, tadi Bro Andi udah jelaskan harus ada 5 training dasar, gitu ya, itu yang paling dasar gitu teman-teman. Kenapa? Ketika Anda kontak konsumen Anda, dia telepon, iya ini aku pakai produknya ternyata kok jadi nggak enak, badan aku nggak bisa tidur, kok jadi aku kayak keringat dingin atau apa gitu ya. Nah, kalau Anda tidak punya pengetahuan yang didapatkan dari training PK, si konsumen menanyakan itu, maka Anda nggak bisa jawab. Oh itu ya Bu ya, waduh gimana ya Bu ya, jangan-jangan nggak cocok untuk Ibu ya. Parah kalau kita jawab begitu. Karena kita nggak punya kemampuan. Atau kita memfollow up downline kita agar aktif ke bisnisnya. Tentunya ketika kita follow up ada sesuatu yang kita sampaikan yang bisa menginspirasi, membukakan pola pikir dia, dan mengenai hot button-nya, tombol panasnya membuat dia, iya ya, kenapa gua nggak coba jalankan? Iya ya, toh nggak ada apa namanya itu resiko. Nah teman-teman, pengetahuan tentang produk, tentang bagaimana bisnis ini gitu ya, ini mutlak Anda persiapkan agar ketika nanti Anda memfollow up, Anda bisa menyampaikan sesuatu yang bisa menguatkan mereka, walaupun mungkin dia hanya konsumen, agar mereka tetap setia pakai produk dan bisa mengatasi komplain dari mereka misal terjadi, ataukah mungkin dari downline yang sudah pengen jadi rekan kerja, kita bisa menguatkan niat dia bahwa ini adalah pilihan tepat untuk kamu seriusin. Nah, jadi penting banget ya dia bahwa persiapan ini penting banget rekan-rekan semua. Karena kalau kita memfollow up tanpa persiapan, tanpa ilmu, yang terjadi ya kita follow up-nya cuma standar-standar doang. Ya, apa kabar? Baik, oke dimakan ya, selesai. Yuk, jalan ke bisnisnya, ini bagus loh. Ya, pokoknya duitnya banyak, yuk jalan. Ya, orang nggak tertarik teman-teman semua. Betul banget ya. Jadi teman-teman, apa yang dijelaskan tadi sama Faisal, betul sekali. Jadi pada saat kita tidak punya pengetahuan, ya itu kenapa kita taruh ini paling pertama ya. Karena ini paling mudah, dan karena mudah juga banyak ya. Ini warning juga ya buat banyak teman-teman, itu tidak dilakukan, Sal. Ya. Jadi akhirnya meremehkan. Oh, 5 training dasar ya, gampang lah. Nanti kalau aku sudah punya rekan kerja, bonusku sudah sejutaan, baru aku ikut 5 training dasar. Gitu ya. Nah, ada nggak yang bisa seperti itu? Ada. Tapi banyak, sebagian besar orang-orang yang kesulitan kalau menggunakan cara yang dibalik-dibalik begitu ya. Nah, jadi pakai cara yang seperti ini, yaitu tingkatkan dulu pengetahuan Anda. Dari 5 training dasar. Berikutnya yaitu Billionaires Education Center. Sudahkah Anda menginstal aplikasi ini di HP Anda, lalu Anda bisa mendengarkan audio, pembelajaran bedah buku, dan lain-lain ya, technical tentang bagaimana membangun jaringan Anda. Ini akan mempermudah Anda untuk nantinya Anda juga cerita tentang bisnis ini. Banyak orang bingung bagaimana ngomong tentang bisnis ini karena tidak ada kosakatanya.
tidak pernah mendengarkan tentang bisnis ini, Sal. Ini sesuatu yang gampang banget ya sebenarnya, tapi banyak yang missing. Kok susah ya menjelaskan bisnis HDI? Sering saya tanya balik, sudah dengarkan 5 training dasar belum? Buat Betul. apa, Andi? Gitu. Aku waktuku nggak banyak gitu loh. Nah, sekarang kan bukan alasan lagi ya, karena sudah ada di YouTube gitu ya. Kalau misalkan kerjanya dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi lagi ya. bisa mendengarkan melalui channel YouTube. Tapi saya sarankan Anda juga bisa menggunakan channel-channel seperti Zoom ya yang online di mana Anda bisa langsung tanya juga sama trainer-trainernya. Beda trainer, beda pemahaman juga walaupun materinya sama. Itu kenapa saya terus mendorong rekan-rekan kerja juga untuk ayo ikut training, ayo ikut training. Kenapa? Karena di sana mereka diperkaya dalam hal kosakata, bagaimana menyampaikannya. Semakin sering kita mendengarkannya, semakin mudah itu nanti terucapkan lewat perkataan Anda pada waktu kita bertemu dengan teman-teman kita. Baik itu melalui Zoom, baru telepon, video call, dan lain-lain. Berikutnya itu Bills YouTube. Yaitu Bills YouTube ini dari Billionaires ya. Kalau Anda lihat slide pertama kita, ada lambangnya Billionaires. Di situ adalah support system HDI yang membuat Anda lebih mudah untuk melakukan bisnis ini. Di sana sudah diupload semua hal-hal yang nantinya akan mempermudah Anda. Bagaimana di sana open mind anak-anak muda. Ada ya, Sal ya? Ada. Bagaimana open mind dokter-dokter. Ada juga. Kenapa sulit-sulit? Lihat, dengar aja di Bills YouTube. Lupa didengerin lagi. Itu nggak bayar ya, gratis, Sal. Jadi kita tinggal dengerin berulang-ulang aja. Semuanya ada. Dan saya juga bikinkan playlistnya. Kalau Anda tertarik, Anda bisa minta. Nanti saya akan share pada Anda. Nah, berikutnya yaitu buku Rahasia Kekayaan Alam dan The Secret Book of Multilevel Marketing. Nah, 2 buku ini adalah buku wajib yang harus Anda baca. Rahasia Kekayaan Alam tentang pengetahuan tentang produk. Tentu saja yang Faisal tadi sebutkan bagaimana kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan biasanya itu sebagian besar tentang produk. Kita bisa jawab dengan Rahasia Kekayaan Alam ini. Lalu The Secret Book of Multilevel Marketing juga untuk keyakinan kita pribadi, dan kita menjelaskan juga dengan cara yang mudah dan gamblang bagaimana menjelaskan network marketing itu seperti apa. Di buku itu ada semua. Oke teman-teman, dibaca ya, 2 buku ini harus ada di perpustakaan pribadi Anda. Nah, yang ini bukan terakhir ya, ada banyak lagi sebenarnya, tapi kita batasin 5 ini sebagai awalan untuk kita memulai untuk mempersiapkan, yaitu Billionaires Event. Event-event yang diselenggarakan oleh Billionaires. Tahunya dari mana? Di grup-grup yang sudah Anda bergabung, grup HDI yang sudah bergabung, Anda bergabung di sana, itu Anda bisa menerima update dari sponsor Anda atau upline Anda tentang event-event yang berikutnya. Termasuk kayak workshop ini dan 5 training dasar. Sehingga betul ya? Betul. Jadi Anda updating terus, Anda tahu terus bagaimana hari ini ada acara-acara apa. Dan juga acara-acara open market yang memudahkan Anda juga mengajak atau mengundang orang-orang ke prospek-prospek Anda mendengarkan tentang produk dan peluang bisnis HDI. Nah, gantian Sal. Sekarang tentang keyakinan dari bagian profesi. Betul sekali. Ya, jadi kembali tadi dari tools-tools ini rekan-rekan semua, pelan-pelan nanti Anda sudah kalau saya sih sekarang bukan bilang pelan-pelan ya, Anda harus fast learning untuk bisa mengikuti semua yang ada di Billionaires, teman-teman semua. Karena kenapa saat ini kita eranya fast, faster, dan fastest. Cepat, lebih cepat, dan tercepat. Tentunya bagi Anda yang baru, bagaimana niat Anda dulu dan kemauan untuk mengupgrade pengetahuan Anda, sehingga nanti tentunya kan bisnis multi-level ini kita tahu bahwa bisnis pertumbuhan diri. Semakin Anda bertumbuh, skill Anda semakin bertambah, pengalaman Anda semakin banyak karena melakukan, maka semakin mudah Anda mengembangkan di lapangan. Otomatis jaringannya makin besar. Nah, teman-teman, tadi yang disampaikan oleh Andi, Bro Andi, Anda benar-benar bisa mulai meluangkan waktu, karena kenapa? Memulai sebuah bisnis tentunya kita butuh pengetahuan. Nah, lanjutnya untuk poin keyakinan di dalam follow up ya rekan-rekan ya. Pengetahuan ini nanti menentukan teman-teman. Tadi seperti saya jelaskan di awal. Jadi, keyakinan kita di bisnis ini harus kita tumbuhkan. Karena ketika kita follow up, tentunya kita menawarkan keyakinan terhadap produk dan keyakinan terhadap bisnisnya kepada rekan kerja kita. Nah, kita pun harus memiliki keyakinan yang terus bertumbuh terhadap bisnis kita, teman-teman. Di manakah itu didapat? Dari pengetahuan Anda yang semakin bertambah. Ketika Anda terus belajar, mungkin dari 5 training dasar, dari pertemuan-pertemuan yang ada, dari buku-buku yang direkomendasikan, tentunya pengetahuan Anda yang semakin luas menambah keyakinan Anda terhadap bisnis yang sedang Anda tekuni saat ini. Nah, jadi penting banget untuk kita meningkatkan terus pengetahuan kita
agar poin keyakinan kita ini semakin besar. Dan keyakinan yang besar akan membuat ketika Anda follow up ke rekan kerja Anda yang baru, mereka juga seperti mendapatkan transfer keyakinan dari Anda. Karena ya antusias itu menular, keyakinan juga menular, teman-teman. Kalau Anda mungkin karena wawasannya kurang terhadap produk, terhadap bisnisnya, ketika Anda memfollow up, otomatis Anda pun kurang meyakini bisa jadi terhadap produk, ataupun bisnis ini kira-kira bisa besar nggak sih? Iya sih nggak sih ada duitnya? Nah, jadi penting banget dari pengetahuan. Yang selanjutnya adalah komunitas. Nah, rekan-rekan tentunya Anda pasti akan di-invite oleh upline-upline Anda ke grup-grup Anda masing-masing. Grup jalur-jalur sponsori Anda masing-masing. Rekan-rekan, saya tuh kadang-kadang lucu, Bro Andi. Di era sekarang, aduh Pak, aku nih nggak usah di-add di grup. Handphone saya itu lemot. Dulu saya mengiyakan, Bro. Ya, nggak apa-apa deh, dihapus aja gitu ya. Saya mengiyakan. Tetapi saat ini saya bilang, Bu, Ibu pengen jaringannya besar nggak, Bu? Ya kepengen dong Pak Faisal, maka Ibu fokus solusinya. Kalau handphone Ibu Bapak lemot, maka harus berupaya untuk menambah minimal byte-nya, menambah memorinya. Atau mencari handphone saat ini nggak ada yang, nggak harus yang mahal-mahal, nggak harus iPhone ya. Handphone apapun yang penting spek memorinya besar. Kenapa? Saat ini kita sudah beralih ke era digital. Kalau kita masih bertahan, mempertahankan handphone kita yang baterainya mungkin dikit-dikit mati, terus nanti apa namanya tuh dicolok dulu baru nyala, atau dikirimin video nggak bisa dibuka karena memorinya kepenuhan. Teman-teman, saran saya nanti kalau bonusnya sudah ada, Anda harus mencari solusinya untuk mengganti alat kerja Anda dengan yang memadai. Kenapa? Kita sekarang sudah berada di dunia digital. Nah, jadi kalau kita masih bertahan di dunia kita yang offline gitu ya, kita akan ketinggalan. Nah, komunitas yang dibuat oleh upline-upline Anda ya, seperti mungkin grup WhatsApp, mungkin nanti ada acara-acara grup meeting, teman-teman saran saya ikutilah. Kenapa? Anda butuh lingkungan baru. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di bisnis HDI, ini adalah dunia baru bagi Anda. Mungkin Anda bertahun-tahun menjadi seorang profesinya sebagai seorang guru misalnya, atau sebagai seorang karyawan. Tentunya sangat berbeda atmosfernya, feel-nya ketika Anda masuk ke dunia bisnis. Nah, dengan Anda berkumpul dengan orang-orang yang mungkin sudah senior, orang-orang yang mungkin sudah lebih dulu bergabung sama Anda, jalur sponsori Anda, maka Anda bisa merasakan feel-nya seperti itu. Dan Anda tentunya prinsip bara api, teman-teman. Ibarat satu obor sendirian cepat padam. Tapi kalau Anda sering kumpul-kumpul, seperti acara Zoom seperti ini, ya, Anda selalu mengupayakan bagaimana sibuknya, bagaimana mepetnya itu Anda hadir, ibarat semangat Anda itu selalu nanti akan dibakar oleh teman-teman yang lain. Jadi penting sekali ya. Nah, ini komunitas. Jadi aktiflah di grup-grup yang dibuat oleh upline Anda. Dan yang berikutnya adalah pendampingan, konsultasi, dan mentoring. Nah, rekan-rekan semua, untuk bisa juga menambah poin keyakinan ya, nanti boleh Anda bisa selalu di awal-awal ya, minta pendampingan sama upline Anda untuk mengerjakan bisnis Anda. Mungkin ketika mau prospek, Anda belum pede untuk menceritakan ke prospek Anda, bisa minta tolong sama upline Anda. Dikomunikasikan. Karena upline Anda belum punya ilmu menerawang. Oh, ternyata Andi sedang butuh pendampingan. Kalau Anda nggak cerita, upline Anda berpikir semuanya baik-baik saja gitu ya. Sehingga ya mungkin upline Anda bukan tidak mau membantu, tapi mungkin teralihkan fokusnya ke downline yang minta bantuan. Nah, teman-teman, pesan saya di awal-awal, curilah perhatian upline Anda. Jadilah downline yang hiperaktif. Sehingga Anda dilirik oleh upline-upline Anda. Wah, jadi minta pendampingan, sering-sering konsultasi gitu ya. Ada kendala apa, benturan atau kendala apa di lapangan, jangan diem aja. Anda pikirin sendiri, Anda ratapin sendiri, akhirnya kayak bom waktu meledak. Akhirnya Anda hilang gitu, jangan teman-teman. Carilah solusinya ke upline-upline Anda, konsultasi terhadap apa yang Anda mungkin alami di lapangan. Dan yang selanjutnya ada nanti proses mentoring. Upline-upline Anda tentunya dengan senang hati akan membimbing Anda agar Anda segera bertumbuh jadi downline, rekan kerja, dan akhirnya menjadi leader di jaringan Anda masing-masing. Gitu, Di? Ya, jadi benar sekali ya teman-teman. Dicatat ya, tadi yang dibagikan Faisal tadi keren banget. Dan itu akan membuat Anda berhasil, sukses ya. Jadi apa langkah berikutnya? Yaitu di sini adalah action. Sekali lagi teman-teman, ini adalah skill ya, atau kemampuan yang itu akan Anda miliki kalau Anda itu terus melakukannya berulang-ulang. Kalau Anda melakukannya berulang-ulang, Anda akan menjadi terbiasa dan menjadi seorang ahli di sana. Dan ini tidak bisa saya jelaskan lebih detail lagi ya, tapi ini cukup hanya Anda melakukan saja. Jadi saya punya kebiasaan gini, Sal. Kalau saya tahu 1-2 hal, ya biasanya
saya baca buku ya, misalkan satu bab gitu ya, ada Iya, iya. satu istilahnya take away point ya, atau satu kalimat yang nempel banget gitu ya di pikiran saya. Nah, itu saya sharingkan langsung ke rekan-rekan kerja atau teman-teman gitu ya. Waktu saya masih prospek dulu, saya masih seorang guru ya di kantor, saya pakai itu untuk open mind mereka, membuka pemikiran mereka. Saya mungkin ngomongnya nggak kayak sekarang, Sal. Tapi saya dari mulai saya pertama kali di ADI, saya coba untuk belajar, men-sharingkan apa yang saya baca dari buku-buku. Cuman satu poin aja di-sharingkan. Satu lagi besok di-sharingkan. Jadi tiap hari open mind orang. Gitu Betul. ya. Jadi intinya teman-teman, bro, nggak usah nunggu pinter dulu ya bro ya. nggak usah nunggu pinter. Nggak usah nunggu kita bisa menguasai semua. Dan jangan merasa, ingat ya teman-teman ya, keyakinan. Banggalah pada profesi Anda ya. Tapi juga Anda yakin bahwa Anda bisa mengerjakan bisnis ini. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, keyakinan yang penuh ya. Kalau Anda butuh ditanam lagi keyakinannya, ikut HTS ya. Itu langkah pertama. Yakin. Dan satu tambahkan bro, ini berbeda banget teman-teman, feel-nya atau doktrinnya, atau kadang-kadang kita ini kan kena doktrin sindrom sekolahan rekan-rekan semua. Dulu di sekolahan kita diajarkan untuk takut berbuat salah, dituntut untuk nilainya 10, dapat nilai sempurna. Kadang-kadang itu terbawa di alam bawah sadar teman-teman. Di dunia kerja konvensional pun sama. Baik itu bisnis ataupun konvensional, kita bekerja gitu ya. Di usaha konvensional, kita dituntut jangan buat kesalahan. Kenapa? Harganya, ongkos belajarnya mahal kalau salah. Anda dagang, buat kesalahan, usaha Anda bangkrut, resikonya modal Anda akan hilang. Gitu ya. Jadi mahal banget harga yang dibayar di bisnis konvensional kalau Anda buat kesalahan. Tetapi kabar baiknya teman-teman, di bisnis ini Anda dituntut untuk justru sering-sering melakukan walaupun resikonya Anda berbuat salah. Kenapa rekan-rekan semua? Di bisnis ini coba kalau kita lihat ya, resiko di bisnis ini apa ketika Anda mencoba mempraktekkan? Yang pertama, orang itu tidak mau join. Yang kedua, orang itu tidak mau beli produk. Hanya itu resikonya di bisnis ini teman-teman. Nggak ada yang lain. Nah, dengan begitu mudahnya dan murahnya resiko yang kalau kita melakukan di bisnis ini, kenapa kita takut melakukan, teman-teman? Jadi intinya just do it aja dulu. Toh resikonya mereka nggak mau join, ya udah deh, gua cari yang mau aja. Oh, resikonya dia nggak mau beli produk, ya udah nggak apa-apa. Minimal niat saya memberikan kabar baik, menyampaikan ini solusi untuk kesehatan karena dia butuh kesehatan, sudah saya lakukan, saya dapat pahala. Nah, jadi teman-teman dengan resiko yang sangat murah dan mudah, jadi teman-teman saya ngajak Anda, yuk lakuin aja. Apa yang Anda dapatkan dari setiap event Anda, coba dipraktekin aja, teman-teman. Karena kenapa? Pembelajaran tertinggi adalah ketika Anda melakukan di lapangan. Disitulah jam terbang Anda akan bertambah. Ibarat kalau seorang pilot, teman-teman, semakin mahal bayarannya ketika dia jam terbangnya semakin banyak. Pilot baru yang jam terbangnya cuma mungkin berapa belas jam, dengan yang sudah puluhan atau ratusan jam, tentu bayarannya beda. Kenapa? Pengalaman. Nah, sama halnya di sini teman-teman semua, kenapa kami mengajak Anda cepat-cepat action? Karena semakin Anda banyak melakukan di lapangan, maka Anda semakin banyak jam terbangnya, dan tentunya Anda semakin ahli di bisnis HDI. Yes, betul banget ya teman-teman. Dicatat ya. Itu poin-poinnya penting banget. Nah, kita lanjut dulu ya bro. Yes. Nah, sekarang kita lebih detail nih. Lebih detail lagi. Sekali. Oh, sebentar. Nah, kita ngomong konsumen dulu bro. Oke deh. Gimana caranya follow up konsumen? Ya, nah kita lihat ya poin satu demi satu. Nah, yang pertama yaitu menanyakan pemakaian produknya. Nah, seringkali kita closing nih yang paket ya, paket isi starter atau paket power set, gitu ya. Happy gitu ya. Terus setelah itu apa? Lupa ditanyain. Ya udah dapat bonus nih bulan depan gitu kan, udah ada closing sepaket nih gitu kan. Lumayan 247.000 gitu ya. Nah, kita lupa nanyain produknya sudah diminum belum gitu ya. Jangan-jangan dia lupa minum produknya karena dia juga ada beli beberapa produk lain, dan ini akan nanti akan orangnya juga mendapatkan manfaatnya jadi terlambat ya, seperti itu teman-teman. Jadi sesudah untuk closing kita juga menanyakan bisa dalam alasan dengan mau memberikan info bagaimana cara pemakaian produknya dengan baik. Nah, gitu ya. Kalau misalkan Anda nggak terlalu akrab, biasanya kalau nggak terlalu akrab kan bingung, Sal. Aku mau ngomong apa lagi ya, gitu ya. Betul. Orang aku nggak kenal gitu loh. Nah, Anda bisa ngomong, Bu, Pak, saya mau menjelaskan bagaimana cara pemakaian produknya. Misalkan sehari setelah Anda closing atau pada waktu
produknya sudah sampai di rumahnya beliau ya. Tanyakan sudah sampai rumahnya beliau, lalu tanyakan untuk minta waktu jelasin bagaimana cara pemakaian produknya. Bagaimana tabletnya itu ditaruh di tutup botolnya, bukan langsung diambil dari dalam botolnya. Nah, seperti itu pemakaian-pemakaiannya yang praktis yang mereka bisa ya cara pemakaiannya berapa, kalau misalkan sakit gimana, kalau misalkan untuk jaga kesehatan bagaimana. Nah, itu berikan informasi-informasi itu supaya mereka juga nah, otomatis mereka akan berkesan. Wow, Faisal ini keren banget ya. Nggak cuman jual produk aja. Sales gitu ya. Oh, nggak cuman kayak sales gitu ya. Tapi dia itu memastikan aku tuh dapat manfaat yang terbaik dari produk ini. Wah, bulan depan atau mungkin kalau sebelum habis 1 bulan tapi sudah habis produknya, aku pasti calling dia lagi. Kalau ada apa-apa, aku akan tanya dia juga tentang bagaimana mungkin ada teman-temannya, saudara-saudaranya, karena dia puas. Dia merasa Faisal ini adalah orang yang baik, orang yang akan memberikan informasi yang terbaik untuk mereka. Betul. Kembali lagi ya 3P ya tadi ya. Nah, ini salah satu wujudnya teman-teman ya, menanyakan pemakaian produknya. Jangan terlalu lama ya teman-teman, begitu produknya sampai langsung tanyakan untuk berikan informasi-informasi untuk situ. Berikutnya adalah handling objection. Handling objection ini biasanya nggak sering ya, tapi ada kadang-kadang orang yang tidak pernah minum suplemen terus minum suplemen. Ya, peredaran darahnya jadi lancar terus agak pusing-pusing dikit ya, tapi bukan pusing karena sakit, tapi karena peredaran darah atau oksigen dalam darahnya jadi banyak lancar. Gitu ya, karena perusahaan darahnya lancar. Nah, di sini adalah kita menjelaskan itu kenapa Anda harus ikut training-training product knowledge juga, Anda baca rahasia kain alam. Itu gunanya di sini teman-teman. Anda juga dengarkan ada beberapa materi di Bills YouTube itu menjelaskan juga bagaimana contohnya misalnya madu aman nggak untuk penderita diabetes? Nah, ini pertanyaan sepanjang zaman ya, soalnya. Iya, mulai dari zaman dulu. Tapi sampai sekarang masih ditanyakan. Masih ditanyakan, betul. Masih ditanyakan. Nah, sudah ada jawabannya. Di Bills YouTube itu ada. Anda tinggal dengarkan lagi. Kalau mau lebih detail lagi, bisa konsul ke Medcon yang ada nomornya. Semua sudah lengkap, Anda tinggal call di jam-jam mereka bertugas. Nah, ini handling objection ya, teman-teman. Mungkin ada ditambahkan atau lanjut, Sal? Silakan. Ya, jadi penting banget teman-teman handle objection, karena di training PK seringkali kita dijelaskan bahwa produk kita ada reaksi awal. Jadi kalau konsumen-konsumen kita mungkin ketika pakai produk dalam kondisi kronis, ada penyakit yang sudah menahun, biasanya produk kita bekerjanya lebih berasa ya teman-teman. Mungkin dia merasa tidak nyaman, kadang-kadang mungkin dia tidak bisa tidur mungkin gitu ya, atau mungkin dia jadi buang air, keringat dingin, atau mungkin apapun reaksinya. Yang sebenarnya teman-teman kalau kita tidak punya pengetahuannya, kita jadi panik. Dia tanya misalnya tuh, aduh Bu Veronica, kok saya pakai produk ini saya jadi nggak bisa tidur, kok jadi saya gemeteran, atau saya kok jadi asam urat saya tambah nyeri. Nah teman-teman, disinilah pentingnya Anda follow up untuk menjelaskan, Bu, nggak apa-apa, itu menandakan bahwa produk kita bekerja di tubuh ibu. Itu dinamakan reaksi awal. Reaksi awal adalah reaksi adaptasi. Nah biasanya di awal-awal pemakaian Bu, paling 2-3 hari itu terjadi, ibu terus dimakan, banyak minum air putih, biasanya hari keempat udah terasa nyaman. Oh, jadi nggak apa-apa ya saya minum? Iya, Bu, nggak apa-apa. Itu menandakan produk kita bekerja. Nah, kalau Anda bisa memfollow up dan menjelaskan keberatan dia, teman-teman, maka dia pasti pakai produknya. Coba bayangkan dia terjadi sesuatu reaksi awal. Macam-macam. Anda nggak follow up. Kedapatan konsumen yang nggak mau cerita. Pas dia pakai, contoh, makan Royal Jelly, dia ada riwayat sakit mah gitu ya. Asam lambungnya terasa agak lebih sensitif. Jadi dia mungkin mual. Waduh, jangan-jangan produk ini nggak cocok kok, saya pakai ini jadi mual, jadi nggak bisa tidur gitu ya. Akhirnya dia nggak pakai. Nah, yang terjadi apa teman-teman? Kita kehilangan satu konsumen. Nah, jadi penting sekali follow up konsumen ini, rekan-rekan. Kenapa? Ini perlu Anda note, teman-teman, bahwa lebih dari 80% orang-orang yang saat ini aktif dan berhasil di HDI berawal dari konsumen. Teman-teman, kalau selama ini mungkin ada konsumen Anda yang bilang, enggak deh, Bu Vivi, saya pakai produknya aja, enggak usah bisnis-bisnisnya. Enggak deh, Pak Reginald, saya pokoknya pakai produknya aja, enggak usah bisnis-bisnisnya. Iyain aja dulu, teman-teman. Kenapa? Dia sudah member dengan Anda, berarti dia punya waktu setahun untuk Anda follow up. Mungkin saat ini dia cuma pakai produknya aja. Tetapi ketika dia udah berasa manfaatnya, siapa tahu besok, lusa, atau nanti bulan depan, dia juga tertarik untuk menjalankan bisnisnya. Jadi penting banget ya follow up konsumen kita. Nah, ini Bro Andi ini bisa jelasin produk gratis ini, Bro, membuat mereka itu. Biasanya kalau sudah konsumen ya, mereka ambil rutin ya.
saya selalu menawarkan yang namanya produk gratis. Apa nih produk gratis? Saya tawarkan mereka bisa mendapatkan produk secara gratis, artinya mereka juga mendapatkan bonus. Dari mana? Dari referensi-referensi mereka. Nah, jadi kita menjelaskan pada mereka, Bu, bisa dapat loh produk gratisnya. Pak, bisa dapat loh produk gratisnya. Gimana, Andi, caranya? Aku tuh beli terus sama kamu. Gimana sih caranya? Katanya bisa dapat komisi-komisi. Nah, ini pintu masuk untuk saya bisa mengupgrade nih teman konsumen atau beliau-beliau ini supaya mereka juga bisa dapat komisi sehingga mereka bisa misalkan contohnya pengeluaran tiap bulannya 1,6 atau 2 juta gitu ya. Nah, kalau bonus mereka 3 juta atau 4 juta bukankah itu sudah untung ya Sal ya istilahnya. Betul. Mereka sudah dapatkan bonus jadi mereka bisa dapatkan produk itu gratis, mereka sehat dan mereka juga bisa berbagi tentang manfaat kesehatan ini bagi orang-orang yang di sekitar mereka yang sekarang ini banyak yang membutuhkan. Ya, teman-teman, sekali lagi teman, ini kan kita sekarang dalam posisi masih pandemi ya. Jadi banyak orang-orang yang mencari nih produk kesehatan di mana sekarang banyak produk-produk kesehatan yang semakin laris, semakin mahal, Sal. Jadi ini kan ini jadi solusi ya. Kita beberapa produk bahkan ada penyesuaian harga sehingga mereka bisa mendapatkan dengan harga yang lebih oke nih gitu ya di masa pandemi ini, harga pandemi istilahnya gitu ya. Nah, ini manfaatkan ya teman-teman supaya mereka juga bisa mendapatkan produk gratis dan biasanya mereka tertarik untuk mendengarkan penjelasan Anda bagaimana caranya. Misalkan contoh, misalkan penjelasan sederhana kalau ada 2 orang mengambil paket ya, Ibu sudah dapatkan itu 600.000 Bu. Oh iya, saya dapat segitu. Iya Bu. Wow, berarti, nah itu kalau hitung-hitungannya jalan ya beliaunya ya, mereka akan langsung, wah ini tak tawarin nih, keponaanku, ini tante, ini, nah sudah ya. Jangan-jangan bukan cuma manajer Sal, bisa langsung leader bahkan diamond itu. Bisa diamond, betul sekali bro. Tapi kalau kita nggak pernah menawarkannya dan menjelaskan bagaimana mereka bisa mendapatkan bonus atau komisi dari situ, maka ya mereka cuma order produk Jadi aja sama Anda. Betul. Cuman berhenti di konsumen. Nah, setelah itu kita bisa undang mereka ke event-event. Ini baik yang mengambil secara aktif dan tidak ya. Anda bisa undang mereka ke event yang sesuai. Ini sorry ya, 2 kali ini tulisannya. Maaf kelebihan gitu ya. Mengundang event yang sesuai maksudnya apa? Kalau dia konsumen, maka contoh ya health talk gitu ya. Terus konsultasi kesehatan yang online gitu ya. Itu biasanya diminati sama konsumen-konsumen. Mereka kepingin dengar. Dan orang-orang ada yang juga kepingin langsung nanya sama dokternya. Nah, nanti hari Minggu kita ada acara, Sal, ngomong-ngomong. Jadi, 1000% nanti akan ada event juga. Kebetulan saya juga Faisal juga ikut nimbrung juga di sana ya. Kita akan meramaikan juga hari Minggu itu kita bisa dengar sama-sama tentang komorbid gitu ya. Serem mana sih komorbid sama COVID-nya ini? Nah, kita kepingin juga update pengetahuan kita tentang kondisi yang terkini juga dan juga kita akan mempermudah bagi Anda yang aktif ya. Saya lihat di sini orang-orang pasti orang-orang 51 orang ini adalah 51 orang yang aktif yang ingin menjelaskan tentang produknya juga dengan manfaat bisnisnya juga. Nah, Anda juga akan mendapatkan manfaat juga di sana selain daripada Anda bisa mengundang nih konsumen-konsumen gitu ya ke sana atau orang-orang yang masih ragu produkmu ini bagaimana sih, Ndi? Aku masih kurang yakin. Nah, bisa event-event seperti ini bukan cuma untuk konsumen aja, tapi bisa juga untuk prospek-prospek yang sudah kita jelaskan tapi masih ragu. Siapa tahu mereka mendengarkan Dr. Nurul nanti hari Minggu, mereka juga bisa terbuka. Oh iya, bagus ya produkmu ini. Iya, Bu. Ayo, mau ngambil paket yang mana? Gitu ya, Bro ya. Dan juga jangan lupa minta referensi. Ini sebenarnya ada sambungannya sama produk gratis ya. Jadi minta referensi supaya kita bisa bantu mereka menjelaskan. Nah, teman-teman jangan ragu-ragu menawarkan bantuan untuk kita bisa menjelaskan. Tentu saja minta tolong sama beliaunya untuk untuk mengenalkan baik secara telepon maupun secara chat ya. Ini nanti ada temanku namanya Andi dan Faisal akan jelasin tentang produk HDI. Kok rasanya aku juga pakai ini bagus gitu loh. Coba kamu dengerin sih, supaya tahu ini juga bisa membantu untuk masalah kesehatanmu. Nah, supaya kita juga lebih mudah. Nah, jadi jangan lupa juga untuk titip buat konsumen kita ini juga menjelaskan pada referensi atau referralnya ya, sehingga kita mempermudah kita. Begitu kita chat atau kita telepon, ini nomor siapa ya? Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak menerima
telepon dari nomor asing ya. Nah, yang tidak dikenal, betul. Nah, tidak dikenal. Nah, ini akan menyulitkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa minta tolong sama mereka untuk mengenalkan dulu, lebih dulu. Boleh share kontak juga ya. Jadi Anda juga bisa membantu konsumen Anda ini mendapatkan bonus, mendapatkan komisi, seperti itu. Nah, kita maju ke yang berikutnya, atau ada yang bisa ditambahkan nih, Sal? Tentang poin Cukup, bro. untuk follow up konsumen. Sudah keren banget, bro. Jadi intinya teman-teman lakuin ya. Semua konsumen-konsumen Anda, siapa tahu dari apa yang tadi di-sharingkan oleh Bro Andi, Anda bisa melakukan apa yang tadi sudah di-sharingkan, teman-teman. Kita nggak akan pernah tahu. Mungkin awal niat mereka cuma jadi konsumen, dengan Anda melakukan apa yang tadi di-sharingkan oleh Andi, siapa tahu mereka jadi tergerak, terbuka untuk mau jadi rekan kerja aktif di jaringan Anda. Yes. Oke, berikutnya. Nah, ini pasti banyak yang nunggu ini, Sal. Ya. Kepingin punya orang aktif, kayak saya dulu juga. Betul sekali. Gimana caranya dapat orang aktif? Nah, enak ya, sekarang ada workshopnya ya. Betul. Nah, kita bagikan ini. Sal, bisa bagi-bagi nih. Ada the power of giving. Apa maksudnya ini, Sal? Nah, rekan-rekan, ini adalah satu step yang juga sangat penting ya, harus Anda bisa kuasai dan lakukan, agar bagaimana konsumen Anda yang banyak, downline Anda yang banyak, mereka naik kelas menjadi orang aktif, rekan kerja aktif Anda. Tentunya kan harapan kita semakin banyak rekan kerja aktif, otomatis omset kita nanti ujung-ujungnya akan makin besar. Nah, apa yang harus kita lakukan teman-teman memfollow up rekan kerja agar mereka jadi aktif ya? Yang pertama kuncinya dasar semua tadi Andi bilang adalah bangun relation di awal. Nah, teman-teman, untuk membangun relation ada satu cara yang paling efektif adalah the power of giving. Kunci membangun relation itu adalah memberi, teman-teman. Tadi Andi udah jelaskan. Teman-teman, memberi ini tidak harus konteksnya memberikan berupa materi. Entah berupa benda, sesuatu, boleh teman-teman. Mungkin dia Anda kirimin makanan. Kadang-kadang istri saya tuh paling jago, dia ngerebus pisang. Kadang-kadang ini punya rekan kerja yang middle up, yang semua dia bisa beli. Cuman memenangkan hatinya, tahu nggak Andi? Dikirim apa? Kita kirimkan pisang kepok direbus, yang kita rebus sendiri. Wah, itu benar-benar membuat dia so excited gitu. Wah, ya ampun, repot-repot banget. Ini direbus sendiri ya, kebun sendiri. Enggak, Bu, enggak dari kebun sendiri, beli. Cuman tadi ingat sama Ibu kan, Ibu sekarang makannya sehat. Ini kita kirimin ya, Bu, pisang kepoknya. Enak-enak banget. Waduh, makasih banget. Waduh, relasinya udah terbangun, teman-teman. Mungkin dia ulang tahun, Anda berikan ucapan ulang tahun di wall-nya ya. Atau mungkin dia anaknya sedang diposting mungkin habis hatam Al-Quran kah, atau mungkin dia wisuda KTK-nya, Anda memberikan ucapan selamat yang tulus ya teman-teman, itu adalah memberi perhatian. Nah, the power of giving ini adalah kunci membangun relasi teman-teman semua. Ya. Nah, yang berikutnya ada prinsip masuk dari pintu dia, keluar dari pintu kita. Rekan-rekan, di awal-awal ya kita iyain dulu maunya dia. Aduh, aku nggak mau deh training, aku mau langsung jual-jual dulu. Iyain dulu aja teman-teman. Ya udah, oke, mau kemana? Tak dampingin. Nah, ketika nanti sudah 1-2 kali didampingin rekan-rekan semua karena memang dia mungkin jago jualan, jadi jangan sampai nanti Anda memaksakan apa yang Anda mau. Nggak masuk. Sudah tahu dia orangnya jago jualan. Orangnya itu benar-benar orientasinya adalah duit. Tapi Anda bilang, nanti aja jualannya, kita ikut training dulu. Setelah ikut training baru jualan. Waduh, dia lari teman-teman. Jadi enggak apa-apa di awal-awal Anda iyain dulu, masuk dulu dari pintu dia. Kalau memang orangnya suka jualan, ya udah kita dampingin jualan agar dia dapat hasil. Nah, dalam prosesnya pelan-pelan ada ingetin, Bu, ini downline Ibu nih yang closing udah banyak banget, Pak. Downline Bapak nih yang closing udah banyak banget nih, Pak. Yuk kita follow up mereka yuk agar mereka nanti bisa itu tidak hanya jadi konsumen tapi jadi orang aktif. Dia juga aktif juga sharing ke lingkungan mereka. Nah, di situ Pak, Bapak harus ikut belajar, Pak. Ini ada caranya, Pak, di training ini. Nah, kita pelan-pelan masuk ke pintu kita untuk masuk sistem. Nah, jadi kuncinya teman-teman dalam follow up ini enggak apa-apa. Maunya dia apa, iyain dulu. Nanti pelan-pelan baru kita tarik mereka ke sistem. Gitu ya. Nah, yang berikutnya dalam follow up rekan-rekan semua, penting sekali Anda untuk memahami apa tipe kepribadian Anda dan apa tipe kepribadian rekan kerja Anda. Ini juga Anda bisa masuk di personality mereka. Karena teman-teman secara sekilas nanti Bro Andi ada slide-nya, tapi kami tidak akan panjang lebar karena nanti ini ada sesi tersendiri. Kenapa sih kita harus tahu tipe kepribadian rekan kerja kita? Secara umum mungkin Bro Andi bisa lihatkan slide-nya, Bro. Oke. Nah, teman-teman, ini bagi yang baru pertama kali lihat ini, kita nanti ada 4 tipe kepribadian, teman-teman. Secara umum itu ada sanguine, koleris, dan phlegmatis. Nah, sanguine itu apa? Sanguine ini tipe kepribadian yang rame, ceria, warna-warni,
terus dia spontanitas gitu ya, senangnya happy-happy, suka dengan keramaian, itu adalah ciri orang sanguin, teman-teman semua. Orangnya warna-warni gitu ya. Nah, jadi kalau Anda masuk ke rekan kerja tipe kepribadian sanguin, caranya bagaimana? Ajak dia happy-happy. Di HD ini asik loh, kita punya trip jalan-jalan ke luar negeri. Wih, pertemuan kita tuh asik, ada nyanyi-nyanyinya, terus pembawa materinya juga asik, ada hadiah-hadiahnya. Ini benar-benar membuat orang sanguin, wih gila ya, heboh banget ya, seru banget ya. Maka terjadilah closing. Nah, jadi kita paham tipe kepribadian sanguin, teman-teman. Kalau melankolis ini teman-teman tipe kepribadian yang orangnya itu rapi, pembelajar, terplanning gitu ya. Orangnya itu benar-benar step by step, orangnya itu benar-benar semua dipikirkan dulu. Rapi itu adalah orang melankolis. Nah, masuknya bagaimana ke tipe melankolis? Ya, di HDI ini kita ada pembelajaran kurikulum yang berjenjang. Jadi semuanya itu sudah ada, mulai dari paket dasar, menengah, dan lanjutan. Dan sistemnya itu benar-benar sudah solid. Mulai dari sistem secara pembelanjaan, poin-poin, dan juga pendidikannya, semuanya lengkap di HDI. Jadi membuat kita itu tinggal jalani aja. Orang melankolis dengan semua yang Anda paparkan yang tertata rapi dan tersistem, membuat dia, wah ini nggak main-main nih, perusahaan ini bonafit. Itu melankolis, teman-teman. Nah, terus nanti ada tipe kepribadian koleris. Nah, tipe-tipe kepribadian koleris ini adalah orang yang workaholic. Tipenya apa, teman? Pekerja keras, pengambil keputusan. Pokoknya dia adalah orientasinya hasil. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Pokoknya diamond, oke, gua kejar dah diamond. Wah, jadi berkemauan keras, independen, punya visi, produktif, tegas, dan pemimpin. Itu koleris. Nah, masuknya bagaimana orang koleris? Wah, di HD ini ada orang yang bergabung setahun tapi udah dapat bonus 50 juta. Gila nggak? Ibu rumah tangga loh. Dia backgroundnya nggak ibu rumah tangga dan tidak pernah bekerja. Dan dia cuma tamatan SMA, bisa dapat income puluhan juta loh setahun bergabung. Kalau dia bisa, saya yakin kamu juga bisa. Wah, orang koleris diberikan challenging seperti itu membuat dia tertantang. Iya, bisa ya. Wah, jadi teman-teman itu tipe koleris. Nah, tipe plekmatis adalah tipe yang cinta damai, kalem, diplomatis, orangnya tuh tidak suka keributan, suka ketenangan, buat sosialnya tinggi gitu ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa masuk dari visi-visi sosialnya. Wah, ya Bu Ina plekmatis abis gitu ya. Waduh. Jadi plekmatis ini kita masuknya dari mana? Kita bisa ngomong, di HD ini kita benar-benar loh, kita bisa bantu orang. Karena saat-saat ini ada banyak banget orang butuh solusi kesehatan. Kenapa enggak produk yang kamu pakai tidak stop di kamu informasinya? Pasti ada banyak keluarga dan saudara yang mungkin butuh solusi. Yuk kita sama-sama bantu mereka. Ini pasti banyak loh keluarga-keluarga dan teman kita, lingkungan kita yang saat ini terdampak COVID, perusahaan mereka mungkin mem-PHK-kan dirinya, atau usaha mereka sedang turun. Yuk kita jadikan HD sebagai solusi untuk sumber pendapatan baru. Nah, nilai-nilai sosial ini membuat si plekmatis merasa, wow, gue bisa jadi benar-benar jadi berkat untuk banyak orang, gue mau dah. Nah, rekan-rekan, ini nanti ada sesinya tersendiri. Anda harus paham personality Anda apa, dan personality prospek Anda apa, sehingga Anda bisa masuk di pintu yang tepat, teman-teman. Seringkali kita ini nabrak-nabrak. Kita hobinya sanguin, kita pakai semua cara sanguin. Orang itu jelas orang plekmatis. Kita ngomong, nanti ada acara loh, kita nanti jalan-jalan ke luar negeri nih. Wih, seru banget loh pertemuan kita nanti. Ini itu ada banyak hadiah-hadiahnya, acara interaktif, ada banyak sekali mereka yang penampilan yang lucu-lucu. Plekmatis mikir, ya deh, nggak apa-apa deh, lo aja duluan deh, gua nanti dapat ceritanya aja. Karena bagi plekmatis promosi seperti itu tidak menarik. Nah, atau melankolis gitu ya. Yuk, pokoknya di hari ini kita jalan dulu aja. Aduh, pokoknya happy deh, happy. Melankolis nggak interest dengan itu. Nah, jadi teman-teman, dengan Anda memahami tipe kepribadian dominan Anda, maka Anda bisa menggerakkan mereka sesuai dengan personality mereka. Gitu ya, Bro Andi ya? Betul banget ya. Ini personality ini memang sangat membantu ya. Tapi jangan khawatir, Anda step by step ya, Sal ya. Yes. Jadi ini cuma highlight-nya doang gitu ya. Highlight aja bahwa ada tipe-tipe personality seperti ini. Nah, yang pertama sebenarnya memang kita dulu mengenali diri kita supaya kita tahu, oh, saya ini seperti ini. Nah, dari situ nanti kita bisa mencoba untuk mengenali tipe-tipe personality yang lain. Ya, step by step, tapi jangan lupa untuk bergerak lebih cepat ya. Katanya Faisal tadi betul banget ya. Fast gitu ya, kita harus cepat gitu ya. Jadi cari informasinya dan segera belajar dan praktekkan langsung gitu ya. Kita balik dulu ya Sal ini ya. Yes, balik lagi. Nanti teman-teman kalau Anda pengen tahu tipe kepribadian Anda dan nilai Anda apa,
Anda bisa berlangganan BEC, di situ nanti ada bagian untuk bisa kayak ada banyak sekali kuesioner, ada kurang lebih sekitar 40 kalau nggak salah pertanyaan, yang nanti ada skornya yang bisa menyimpulkan bahwa Anda ini termasuk tipe kepribadian apa. Dan ini juga Anda bisa bantu share ke donen Anda untuk juga mereka mengisi kuesionernya, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, sehingga dia bisa nanti dapat kesimpulan bahwa mereka tipe kepribadian apa. Nah, jadi nanti teman-teman yang belum berlangganan BEC, tanya upline-nya bagaimana cara berlangganan aplikasi BEC ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya, Andi, yang selanjutnya adalah teman-teman penolakan itu sifatnya sementara. Yes. Rekan-rekan, ketika Anda nanti memfollow up rekan kerja Anda, mungkin jawaban mereka, enggak deh, gua belum mau jalan, enggak deh, gua pokoknya pakai produknya aja, enggak deh, gua sedang sibuk, enggak punya waktu jalan di HD. Teman-teman, Anda jangan buru-buru down. Bahkan Anda menjauhi si donen itu, si rekan kerja Anda itu karena dia menolak Anda gitu ya. Jangan, teman-teman. Tetap bangun relation. Karena kenapa? Penolakan itu sifatnya sementara. Saya punya pengalaman teman-teman semua, rekan kerja saya yang saat ini aktif ya, itu aktif ada yang setelah saya follow up setelah 2 tahun. Ada aktif yang setelah saya follow up lebih dari 6 bulan. Coba bayangkan kalau dulu saya sudah menyerah dalam prosesnya dan saya tidak pernah kontak dia lagi, nggak bangun relation ya selama 6 bulan, pasti saya tidak akan mendapatkan dia aktif di jaringan saya. Kenapa teman-teman? Penolakan itu sifatnya sementara. Contoh, mungkin saat itu pas Anda tawarin dia mungkin sedang skripsi kalau anak mahasiswa gitu ya. Aduh, sehingga dia, gua aja mikirin skripsi saya aja nggak selesai-selesai, gimana jalani HD? Nantilah. Nah, pertanyaannya kan skripsi tidak selamanya nyusun skripsi. Ada masanya selesai. Sehingga dulu mungkin dia sedang sibuk, siapa tahu sekarang dia sudah senggang. Atau mereka mungkin pas Anda tawarin sedang punya anak kecil, sehingga bagi dia, saya nggak punya waktu nih, anak saya sedang kecil nih, anak kecil saya baru melahirkan atau bagaimana sehingga saya tidak punya waktu jalani HD, repot banget karena nggak punya pengasuh. Teman-teman, dengan Anda membangun hubungan, kan anaknya tidak selamanya kecil. Suatu ketika anaknya akan tumbuh dan mungkin sudah settle atau mungkin dia nanti dapat babysitter atau pengasuh, sehingga waktu dia lebih longgar. Nah, dengan Anda terus membina hubungan, siapa tahu mereka menolak, saat ini mungkin merasa timingnya udah tepat gitu ya teman-teman, karena dia udah masa lebih longgar, dia akhirnya mau aktif. Nah, intinya teman-teman, kita harus paham bahwa penolakan itu sifatnya sementara. Jadi ketika Anda di awal-awal mungkin donen Anda belum mau aktif, dia nggak mau jalan, dia memutuskan untuk pakai produk aja, nggak apa-apa. Tetaplah bina hubungan baik. Tetap Anda ya, sekarang ini kan gampang banget tadi Andi cerita, Anda bisa komen-komen di apa yang dia posting, Anda nge-like, segala macam, sehingga tetap terbina relation-nya teman-teman. Karena kita tidak akan pernah tahu, mungkin saat ini menolak, bisa jadi minggu depan, bulan depan, tahun depan dia bisa menolak. Tadi siang saya enggak tahu nih ada jauhnya atau enggak, ada rekan saya yang dia sudah tahu bahwa ayahnya itu pakai produk HD lebih dari 18 tahun. Segala macam cara upaya ayahnya lakukan agar dia mau jalan bis HD, enggak tembus-tembus. Dan setelah sekian lama, akhirnya baru hari ini memutuskan, ya deh, saya coba jalankan. Teman-teman, kita nggak pernah tahu orang tuh kena tombol panasnya di mana. Jadi jangan pernah menyerah dalam prosesnya. Rekan-rekan semua tetap bina relation ya. Nah, yang selanjutnya adalah follow up berkesinambungan. Ini penting rekan-rekan semua. Karena kadang-kadang Bro Andi, orang yang bilang gini, Pak, donen saya nggak aktif semua, Pak. Udah di follow up belum? Udah, Pak. Berapa kali? Ya pokoknya kemarin sudah saya suruh sih Pak ikut training, tapi dia nggak mau. Ya udah deh. Ya teman-teman, kita merasa bahwa sudah mengingatkan sekali, ngontak sekali, dia menolak, selesai tugas kita. Dia tidak mau. Nah, rekan-rekan, follow up ini harus berkesinambungan. Contoh kita sama anak kita gitu ya. Jangan main di dispenser itu air panas. Nanti tangan kamu kena gitu ya. Oh, ya gitu ya. Besok dia main lagi. Jangan. Nanti tangan kamu kena air panas. Wah. Teman-teman, coba Anda ingat yang orang tua, berapa kali Anda mengingatkan sesuatu untuk memperingatkan anak Anda, entah mungkin ibadah juga, atau dia mungkin membersihkan tempat tidurnya, atau jangan main pisau, atau jangan main naik-naik tangga gitu ya. Kadang-kadang kita harus berkali-kali. Dan itu pun sering dilakukan, masih dilakukan gitu ya. Nah, sama halnya teman-teman ketika Anda membina, mendampingi pertumbuhan donen Anda, jangan pernah menyerah, rekan-rekan semua. Tetap berkesinambungan untuk di open mind lagi, di follow up lagi, di open mind lagi teman-teman semua secara berkesinambungan, karena kita tidak akan pernah tahu di ucapan kita, di event apa, sesi apa, kadang-kadang tidak semua sesi, sepenggal kalimat dalam satu sesi, atau pas kita ngomong apa yang membuat dia terklik. Iya ya, benar juga ya, kenapa enggak ya? Nah, jadi ini penting sekali teman-teman, itu follow up berkesinambungan. Nah, yang selanjutnya adalah up and down, itu wajar. Rekan-rekan, dalam prosesnya, kita ini bukan robot.
Ya namanya manusia ini kan hatinya berubah-ubah gitu ya teman-teman. Kadang-kadang semangat, tiba-tiba besok hilang. Ini saya ada true story nih Bro Andi. Yuk. Saya punya satu rekan kerja, bulan pertama bergabung, Diamond. Dia memang sudah konsumen lama, hilang kontak 5 tahun. Bulan pertama bergabung, ngebut gara-gara kena COVID, hanya yakin dia saya dorong untuk share, omsetnya gede jadi Diamond. Bulan kedua sampai bulan keempat hilang. Waduh, dari yang speed tinggi, kecepatan tinggi di bulan pertama, tiba-tiba hilang teman-teman. Nah, di bulan keempat akhirnya bisa nyambung lagi. Saya tetap broadcast acara, say hi, walaupun jawabnya tuh kadang-kadang berapa hari baru dijawab, tapi saya nggak pernah berhenti. Di bulan keempat, teman-teman, akhirnya dia baru terbuka cerita. Mas, kenapa saya berhenti kemarin? Dia bilang itu. Kenapa, Mbak? Saya tuh down. Down kenapa? Iya, saya tuh dikatain di grup kantor. Saya tuh dibilang cari keuntungan dan kesempatan. Orang sedang kena COVID, masa jual produk mahal-mahal? Dasar aji mumpung. Jadi ada satu teman dia di grup kantornya yang nyeletuk. Bahwa seolah-olah dia tuh ngambil kesempatan. Di tengah orang sakit butuh jual produk mahal-mahal. Ngambil kesempatan untuk dapat bisnis. Mendengar perkataan ini, teman-teman, akhirnya dia memutuskan untuk nggak jalani HD. Nah, bayangkan, akhirnya saya motivasi lah dia bahwa kenapa mikirin orang yang negatif. Pro dan kontra pasti ada. Niat kita nih apa? Bantu orang sehat. Mungkin kita bisa lihat dari kacamata dia. Kita nawarin, oh ternyata produk HD jadi solusi, membuat dia yang comorbid atau dia beresiko tinggi jadi sehat. Bukankah itu sebuah hal baik? Ngapain mikirin orang yang negatif? Nah, akhirnya dia bilang, iya juga ya masnya, kenapa saya termakan omongan dia, cuekin aja. Akhirnya dia sekarang aktif lagi. Nah, teman-teman bayangkan kalau saya tidak pernah follow up, maka saya kehilangan satu jalur diamond saya. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Up and down itu wajar dan berkesinambungan follow up itu penting sekali ya. Bro, mungkin sedikit nambahin ya tentang Yes, up and down ini ya. Ini juga bisa berlaku bukan buat teman atau prospek atau downline yang kita mau follow up ya untuk jadi rekan kerja, tapi bisa buat kita juga ya. Jadi kita ini juga up and down. Saya dan Faisal di sini adalah manusia. Kita juga punya cerita up and down ini juga gitu ya, versi kita gitu ya. Nah, contoh nih misalkan ya, saya masih ingat dulu ya di awal-awal pandemi baru belajar-belajar nih untuk prospecting secara digital ya. Nah, itu ya. Terus tiba-tiba itu ada orang yang menanggapi broadcastan saya atau informasi yang saya bagikan ya, padahal saya juga kenal dia bukan orang yang saya nggak kenal gitu ya, kita kenal gitu ya. Kata-katanya itu pedes gitu ya, chatnya balik itu pedes gitu. Kamu nggak usah chat-chat lagi seperti ini Ndik gitu ya. Bahkan saya punya tante ya, tante sendiri nih, kejam banget ini. Saya terharu kalau cerita dia. Jadi tante saya sendiri itu minta, Nih kamu jangan jangan share lagi tentang produk HDI gitu loh. Ya, untungnya saya inget ini ya, untuk kita nggak down gara-gara komentar-komentar yang mungkin negatif atau mungkin tidak terduga ya, istilahnya kita mengharapkan keluarga dekat itu bisa lebih baik dengan kita, tapi kalaupun tidak seperti itu, saya nggak mau menyerahkan nasib bisnis saya di tangan orang lain, Sal. Betul. Jadi saya ambil kendali lagi, ya mungkin ada agak gitu ya. Yeah. Tarik napas lagi, terus broadcast lagi, Sal. Betul. Iya, karena penting mindset teman-teman bahwa selama tidak berdosa lakukan. Jadi, rekan semua, jangan pernah kita ini proses Anda ya untuk semakin tough di bisnis ini. Jadi jangan termakan dengan omongan negatif dari lingkungan, bahkan mungkin dari orang terdekat Anda. Yes. Ya teman-teman ya, jadi benar-benar kita punya prinsip bahwa apa yang Anda lakukan adalah kebaikan, memberikan berkah, ngajak orang sehat, ngajak orang sejahtera dari peluang bisnisnya. Apa dosanya, apa salahnya? Ketika ada orang yang kontra, ya sudah, tidak apa-apa. Jadi biarin aja gitu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya memfollow up rekan kerja agar mereka aktif teman-teman. Kadang-kadang di waktu yang senggang, mungkin dari waktu yang enak, Anda bisa ngobrol santai layaknya saudara, tanyakan, kira-kira kan kamu udah jalan di HD nih, kira-kira ada nggak sih impian yang pengen kamu wujudkan di HDI? Tanya impiannya teman-teman. Kenapa Anda penting mengetahui impian rekan kerja Anda? Agar itu yang bisa kita menggerakkan dia. Ketika nanti dia mengalami fase-fase up and down, kita bisa kembalikan lagi, lo belum mewujudkan nih untuk umroh sekeluarga. Lo belum menghajikan ibumu, orang tuamu. Kenapa harus down dengan orang yang menolak? Yuk kita semangat lagi yuk. Jangan pernah berhenti sampai impianmu tercapai.
Nah, teman-teman, ini penting banget kita tahu impian rekan kerja kita untuk kita bisa menguatkan dan juga kita tahu arah yang jelas apa yang dia mau capai. Jadi karena orang itu semangat karena dia tahu apa yang dia mau capai di akhirnya, endingnya apa, mau mencapai kemana tujuannya. Nah, seringkali banyak orang yang mudah ditawar di bisnis ini dan akhirnya pergi karena mereka tidak punya impian. Ya, saya pokoknya Pak di HD ya jalan-jalan aja Pak. Nah, sehingga terjadi ada satu tadi proses mungkin penolakan atau mungkin di lingkungan terdekat dia justru mungkin mengecilkan, akhirnya dia ya sudahlah nggak ada hadiah deh. Tetapi teman-teman kalau kita tahu impian kan kerja kita, nah kita jadi punya bahan nih untuk bisa menguatkan dia, mengingatkan dia lagi untuk bersama-sama bangkit ketika mengalami proses down atau proses di lapangan, dan juga kita tahu nih apa yang harus kita kejar nih. Karena dia sudah punya ibarat tuh nembak tuh udah punya sasarannya teman-teman. Jadi penting banget kita memfollow untuk tanya nih, apa impian rekan kerja kita. Yang selanjutnya prinsip 246, ini maksudnya rekan-rekan semua adalah follow up itu minimal 2 kali 24 jam. Baik konsumen atau rekan kerja baru Anda, sebenarnya pun di era digital ini tidak harus 2 kali 24 jam ya teman-teman ya. Mau setiap hari, mau sore ini, mau segala berapa kali sehari itu boleh teman-teman. Ya, ini prinsip yang paling standar, 2 hari, setelah itu 4 hari, 6 hari. Karena seringkali kita punya rekan kerja baru, domain baru yang bergabung, kita follow up-nya baru bulan depan. Ibarat bubur tuh sudah dingin. Orangnya sudah kehilangan momentum. Jadi penting banget rekan-rekan kita untuk waskat, pengawasan melekat kepada domain baru atau konsumen baru pakai, baik tentang produknya atau domain baru bergabung tentang follow up next-nya agar dia semakin settle di bisnisnya. Nah, jadi penting banget kita follow up ya. Nah, yang terakhir rekan-rekan semua, follow up rekan kerja adalah fokus dulu sama yang mau dan bisa dulu. Skip-skip yang tidak mau. Rekan-rekan, saat ini akan ada banyak sekali rekan kerja, member-member yang bergabung di HD. Apalagi bulan ini ada program secara online mendaftar secara gratis. Sehingga akan ada banyak pilihan orang-orang yang bergabung di jaringan Anda masing-masing. Rekan-rekan, pesan saya di awal, fokuslah kepada mau dan bisa dulu. Rumusnya adalah yang mau dan bisa dulu. Jadi nanti ketika Anda mungkin ketemu sama rekan kerja yang bilang, enggak deh, aku belum dulu mau, Bu Lina, enggak deh, Pak Edward, saya jalan pakai produknya dulu. Setelah Anda follow up, Anda open mind, dia memutuskan masih seperti itu, ya udah teman-teman, Anda skip dulu. Bukan Anda buang, tetapi dia bukan fokus Anda. Nggak perlu diomongin ya, ya udah Pak, Bapak bukan saya fokus ya, jangan. Oh jadi omongin kayak gitu, dia marah nanti gitu ya. Cukup kita yang tahu, kita pindah terminal. Oh ini nih yang ngerespon nih. Pak, ciri-ciri ngerespon apa? Dia banyak tanya, dia sering konsultasi, dia hadir di pertemuan yang Anda kirimkan. Itu adalah sinyal-sinyal bahwa dia interest. Dia menunjukkan bahwa dia tertarik dengan bisnis ini. Nah, fokuslah ke orang yang mau dan bisa dulu, teman-teman. Nah, kenapa? Seringkali banyak orang yang terjebak dengan romantisme hubungan. Maksudnya apa, Pak? Dia akan memprospek teman baiknya. Orang-orang baru ketika di awal-awal dia pasti prospek ring satunya. Keluarga dekatnya, teman baik dia. Nah, kadang-kadang dia memiliki sebuah pemikiran bahwa kan ini teman baik saya kepengen dia berhasil. Kebetulan temannya atau keluarganya ini belum mau. Yang terjadi apa? Dia nungguin. Dia tungguin temannya, dia datangin lagi segala macam sehingga dia kebanyakan habis banyak waktu, habis banyak kesempatan. Padahal di luar dari teman dan keluarganya tadi masih banyak orang-orang yang mau. Nah, rekan-rekan ini sebuah resep ya teman-teman. Fokus dulu kepada yang mau dulu. Ketika dia tidak mau atau belum mau, setelah Anda follow up teman-teman ya udah, nggak apa-apa, tetap bina hubungan. Anda pindah terminal ke orang yang mau dulu. Sehingga waktu Anda, energi Anda, dan hati Anda tidak habis terkuras teman-teman dengan orang yang belum mau. Gitu ya, Andi? Ya, betul banget ya. Ini kalau cerita sedikit ya buat teman-teman, jangan kita itu down juga terlalu dini ya. Down terlalu dini. Jadi saya juga punya kisah ini true story ya, Sal ya. Jadi kebetulan dia itu adalah jalur pertama saya gitu ya. Jadi saya pasti ya orang yang pertama kita rekrut itu atau kita ajak bergabung adalah orang yang biasanya dekat sama kita ya. Nah, sempat aktif nih ya, manajer dan ya waktu itu masih sampai manajer ya. Tapi keracunan multi level lain gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak aktif dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi untungnya waktu itu saya lihat di jaringan ini juga ada orang-orang yang sudah mulai jalan. Nah, saya mulai berkenalan dengan mereka lebih dekat lagi dan memfollow up mereka ya. Nah, kata kuncinya ya teman-teman ya, follow up ya. Memfollow up orang-orang ini dan bersyukur pada Tuhan ya. Jalur ini walaupun upline-nya itu nggak aktif, sampai sekarang nggak aktif. Dia juga sudah pindah dari Surabaya, ya dulu satu kantor sama saya. Itu di jalur ini sudah ada 3 diamond, Sal. Wih, Gitu ya. keren. Nah, kalau nggak di follow up, mungkin ya habis tuh.
jaringan Nggak itu akan ada nggak ada. diamond-diamond yang lahir ya, Betul, bro betul. ya. Jadi teman-teman fokus sama yang mau, cari tahu dulu dari jalur itu mungkin ada yang dia punya konsumen-konsumen ya. Nah, coba apa namanya di HDI1 itu kan ada nomor-nomor teleponnya ya. Atau kalau mungkin sudah pernah diundang ke grup gitu ya. Itu kenapa grup itu jadi salah satu yang penting banget ya kalau sudah bergabung gitu ya. Entah dia konsumen atau enggak ya gabung di grup gitu ya. Supaya kita juga bisa apa namanya menjalin hubungan atau relasi yang lebih dekat lagi. Sehingga kalau misalkan seperti tadi ya, pas down gitu ya, yang upline-nya, kita juga bisa tetap membangun jaringan itu, bahkan siapa tahu malah bisa ketemu orang-orang yang punya kapasitas yang lebih besar lagi. Gitu ya, Sal ya? Betul. Ada istilahnya yang tadi Bro Andi ceritakan adalah prinsip membakar sumbu dari bawah. Ya, Jadi ketika mungkin jalur level pertama Anda, orang yang Anda sponsori langsung belum mau aktif, Anda coba mencari orang di bawah dia. Referensi dia, siapa tahu ketemu orang aktif. Teman-teman percayalah, ketika Anda terus menggali, memfollow up orang-orang di bawah dia, dan dapat orang yang aktif, upline atasnya minimal mereka tetap akan setia pakai produk. Dan siapa tahu dengan ada orang aktif di bawahnya, dia semakin termotivasi. Wah, aku kok pasif ya, aku nggak ngapa-ngapain, jaringanku berkembang. Ya udah deh, gua coba jalanin. Siapa tahu teman-teman. Ini prinsip membakar sumbu dari bawah. Ya, jadi kembali lagi kuncinya fokus dulu sama yang mau dan bisa skip dulu orang yang mungkin belum mau gitu ya atau banyak alasan. Jadi jangan buang energi kita di sana. Gitu ya, Bro Andi. Betul banget. Kita lanjut dulu ya. Yes. Nah, ini tinggal 2 poin nih. Pastikan Ya. Ketutupan ini. Pastikan mereka dapat bonus ya. Maksudnya apa ya? Rekan-rekan kerja Anda ini ya pastinya kalau mereka dapat bonus nih Sal, pastinya mereka juga tambah semangat, aktif sama semangat gitu ya. Yes. Nah, ini teman-teman ya, ini buat tips aja. Ada orang-orang yang mungkin mereka ngereferensiin aja. Nah, setelah referensi ke Anda dan Anda closing ya, Anda bantu closing dan mereka juga ada pembelanjaan ya 300 poin, mereka tuh dapat bonus. Dan mereka itu nggak tahu kalau mereka dapat bonus, Sal. Nah, ini juga follow up pentingnya itu di situ. Pastikan mereka juga tahu mereka itu dapat bonus. Pastikan mereka tuh sudah masukkan data nomor rekening mereka gitu ya. Jangan sampai mereka dapat bonus mereka nggak terima. Oke ya, teman-teman juga pastikan itu begitu mereka dapat referensi. Ya biasanya kalau kita apa namanya yang menggabungkan gitu ya, kita juga tahu kan rata-rata kan nggak langsung ngasih nomor rekening ya atau foto buku tabungan. Nah, pastikan orang-orang yang sudah mulai jalan ini sudah melengkapi data-datanya yang ada. Minimal buku tabungannya sudah diupload ya di Betul HDI1. sekali. Ini benar Bro Andi menguatkan kembali bahwa ini strategi yang paling jitu membuat downline Anda tuh umurnya lebih panjang dan kemungkinan aktifnya lebih besar kalau mereka di awal bergabung, mereka dapat bonus teman-teman. Ya. Jadi ketika Anda punya rekan kerja, downline baru yang mungkin sudah memberikan sinyal-sinyal dia mau aktif, maka pepet dan pas dampingi dia sampai bulan itu dapat bonus teman-teman. Kadang-kadang bukan masalah nilainya teman-teman, bonusnya kadang-kadang cuma mungkin 600.000 2 paket gitu ya, atau mungkin 1 juta. Kadang-kadang bukan masalah nilainya, tapi trusting dia, kepercayaan dia terhadap bisnis ini. Oh ternyata benar ya, ketika gua sharing, gua melakukan, masuk ke rekening benar ya. Nilainya mungkin nggak seberapa bagi dia, tapi poin keyakinan teman-teman membuat dia merasa bahwa di hari ini fair. Nah itu yang kadang-kadang membuat dia semakin trust dengan perusahaannya dan akhirnya dia mau lebih serius menjalankan bisnisnya. Yes, gitu, betul banget ya. Nah berikutnya yaitu kalimat apa kabar, ada kendala apa, ada yang bisa saya bantu. Nah ini teman-teman ya kadang-kadang bingung Sal. Kalau kita mau follow up itu mau ngomong apa sih gitu ya, gitu ya. Nah, ini ada kata-kata yang harus Anda catat ya. Bu, Pak, apa kabar? Apa kabarnya gitu ya. Lama nggak kontak-kontak. Mohon maaf, ini saya ada kesibukan, barusan bisa kontak gitu ya. Boleh saya tahu ada kendala apa yang bisa Andi bantu atau Faisal bantu? Sebutkan nama Anda di situ. Lalu, ya, ada kendala apa? Lalu, apa yang bisa saya bantu, Bu? Gitu ya. Nah, dari kalimat-kalimat ini, itu seringkali membuka komunikasi, membuka percakapan. Tidak semua orang itu secara verbal bisa mengkomunikasikan apa yang ada di hati mereka atau kendala yang mereka alami ya teman-teman. Jadi follow up ini juga membuka komunikasi ke rekan-rekan kerja Anda atau calon rekan kerja Anda sehingga mereka itu mau komunikasi. Apa yang bisa saya bantu? Diharapkan mereka mau membuka diri. Apa kendala yang mereka alami?
ya, sehingga mereka bisa mulai membiasakan berkonsultasi atau bertanya kepada Anda seperti itu. Anda juga sama, upline-upline Anda juga melakukan hal yang sama ya. Soalnya tadi betul Faisal pernah tadi bilang ya di awal ya, upline Anda itu bukan ahli telepati gitu ya, tidak bisa membaca pikiran gitu ya. Kita tidak bisa, walaupun sudah bertahun-tahun di bisnis HDI, kita nggak bisa membaca pikiran Anda gitu ya. Jadi kita bisa membantu mereka untuk berkomunikasi dengan cara menanyakan 3 kalimat ini. Gitu ya Sal ya? Yes, betul sekali. Jadi kuncinya adalah Anda membuka diri Anda, maka domain Anda pun akan terbuka dengan Anda. Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar bagus banget, teman-teman. Jadi bisa menjalin komunikasi dan bisa tahu sedang dalam proses apa, sedang mengalami apa rekan kerja kita, sehingga kita bisa memberikan solusinya untuk dia nge-fight lagi. Gitu ya, Bro ya? Iya, betul banget ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di sini juga ada, tadi sudah dijelasin ya, Sudah. kita langsung aja. Nah, ini ada quotes-quotes yang bagus dan cerita-cerita yang memotivasi kita ya, Sal ya. Betul sekali. Nah, sebelum ke sini Bro Andi, teman-teman, mungkin kita sudah di penghujung sharing kita di Follow Pagi hari ini, dari slide awal sehingga tadi di akhir, teman-teman. Kembali lagi, itu akan menjadi sebuah informasi yang tidak bermanfaat kalau Anda tidak hanya mencatat tapi tidak mempraktekkan. Betul. Saran kami rekan-rekan semua, Anda bisa mempraktekkan apa yang kami sharingkan tadi, rekan-rekan, walaupun di awal-awal mungkin tidak sempurna. Di awal-awal mungkin Anda mengalami kesalahan atau mungkin tidak nyaman melakukannya. Tapi percaya teman-teman, Andi tadi udah bilang bahwa semakin sering Anda melakukan, mempraktekkan follow up kepada jaringan Anda, maka pasti akan mendapatkan rekan kerja yang mau aktif nantinya, teman-teman. Kemampuan Anda follow up pun semakin terasah, sehingga nanti benar-benar Anda segera mendapatkan orang-orang yang potensial, orang-orang yang mau aktif di bisnisnya seperti Anda. Nah, sebagai penutup rekan-rekan semua, ini ada sebuah mindset yang bagus sekali, kata-kata bijak yang juga sangat bagus sekali rekan-rekan semua, yang perlu Anda notice. Yang perlu Anda ingat, jadi Anda tidak menyerah dalam prosesnya. Jangan nanti baru ditolak 1-2 orang, Pak, saya sudah coba prospek, Pak, semuanya nolak. Berapa orang? 5, Pak. Ya Allah, baru prospek 5 orang, katanya sudah seluruh dunia di prospek gitu ya. Wah, apakah temannya cuma 5 orang? Pak, saya sudah coba ajak ke pertemuan, tapi pada nggak ada yang join, Pak. Saya sudah coba presentasi, tapi nggak ada yang mau closing. Rekan-rekan, kembali lagi saya bilang tadi bahwa bisnis ini resikonya apa sih? Orang itu tidak mau gabung, orang itu tidak mau beli produknya. Ya sudah, so what gitu loh. Fokus aja sama yang mau. Yang nggak mau ya udah. Yang penting Anda sudah menyampaikan niat baik Anda untuk men-sharingkan benefit atau manfaat dari HDI. Ketika memang hasilnya belum mau, ya udah. Mungkin belum waktunya, cari aja yang mau. Nah, ini nanti saya dan Andi akan menceritakan teman-teman, ada satu prinsip yang perlu Anda screenshot dan Anda sebuah menjadi reminder ketika Anda mengalami prosesnya. Yang pertama, rekan-rekan, ingatlah, jika kamu ingin menyerah, ingatlah bahwa brand Coca-Cola yang hanya terjual 25 botol di tahun pertamanya. Bayangkan, Coca-Cola sebesar ini, teman-teman, di tahun pertama hanya terjual 25 botol. Kalau Coca-Cola menyerah di tahun pertama, tidak akan ada Coca-Cola yang sekarang, teman-teman semua. Next, Bro Andi. Ya. Nah, ini gimana, Bro? Nah, ini kita tahu ya, namanya Harry Potter. Siapa yang nggak tahu Harry Potter ya? Walaupun nggak nonton, pasti tahu yang namanya Harry Potter. Ya, novel sudah terjual banyak banget ya, dan di seluruh Jutaan dunia ini ada eksemplar. penggemar. Iya, nah betul banget. Nah, yang pengarangnya namanya J.K. Rowling, seorang ibu ya, single parent ya. Dan ini beliau ini sempat hampir menyerah gara-gara ditolak sebanyak 12 penerbit. Tapi kalau beliau memutuskan untuk sudah deh, saya mungkin nggak bakat jadi penulis gitu ya. Mungkin nggak ada ceritanya namanya Harry Potter yang terkenal, bahkan sekarang franchise-nya menghasilkan jutaan dolar, miliaran dolar ya, seluruh dunia. Salah satu orang terkaya saat ini, Bro. Betul banget. Nah, ini ya cuman dari hasil tulisan beliaunya. Jadi kalau misalkan Anda merasa, aduh, capek aku, Sal, aku kepingin quit aja di HDI gitu ya. Nah, ingat cerita ini. Nggak ada yang kebetulan ya. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Kalau Anda ada di ruangan ini bersama-sama dengan kami, saya percaya nggak ada yang kebetulan, teman-teman. Saya juga bukan seorang peramal ya. Faisal dengan saya adalah orang biasa. Tapi sepanjang pengetahuan kami dan pengalaman kami selama ini gitu ya, ada orang-orang yang sudah meluangkan waktu untuk mengerjakan bisnis ini, bahkan mau ikut training workshop semacam ini gitu ya. Anda punya jalur berkah untuk di HDI ini. Maukah Anda mencoba mengerjakannya dan tidak berhenti terlalu dini? Yuk kita mengerjakannya. Nah,
Berikutnya ini ada, nah ini pasti pernah nyoba ini ya, namanya Starbucks ya. Nah, Howard Schultz ini juga pernah juga hampir menyerah ya. Yes. Untuk setelah dia ini ditolak, wah nggak main-main ini jumlahnya, 217 investor. Berarti dia ini presentasi sebanyak 217 kali nih, Sal. Untuk menawarkan konsep franchise Starbucks-nya, bro ya. Betul. Bayangkan teman-teman kalau seorang Howard Schultz berhenti di orang ke-200 aja, atau orang ke-100 teman-teman, maka tidak akan ada cerita Starbucks yang sekarang franchise-nya di seluruh dunia, teman-teman. Ya, jadi 217 investor, bukan 10 teman-teman, 217 investor yang menolak, tapi dia tidak berhenti, dia terus cari investor karena punya keyakinan bahwa pasti ada investor yang akan suka dengan konsep dia, terjadilah Starbucks yang sekarang. Dan yang terakhir, bro, jadi tetap stay strong. Nah, yang ini pasti tahu semua ya, bro ya. Betul. KFC, teman-teman tahukah Anda Colonel Sanders itu ditolak 1008 kali. Bayangkan menawarkan resep ayamnya ke 1008 orang. Teman-teman yang punya restoran, dan ditolak. Tetapi prinsip seorang Sanders bahwa dia punya keyakinan bahwa pasti akan ada yang suka dengan resep ayamnya, dan ini akan besar. Dan rekan-rekan semua, dia tidak menyerah bukan 50 kali atau 60 kali, atau mungkin 100 kali teman-teman, tapi 1008 kali dia menawarkan resep ayam gorengnya, dan di orang ke-1009 akhirnya menerima franchise-nya, dan akhirnya jadilah KFC yang sekarang ini salah satu franchise terbanyak di dunia saat ini. Nah, teman-teman, apa pesan dari slide yang kami sharingkan tadi? Bahwa jangan pernah menyerah dalam prosesnya. Rekan-rekan, jangan pernah berhenti. Karena kenapa? Tidak ada orang yang gagal di MLM. Tidak ada orang yang gagal di HD. Yang ada adalah orang yang berhenti dan mereka tidak mau melakukan lagi. Tetapi setelah Anda mau setia melakukan prosesnya, Anda coba lagi, Anda belajar lagi. Anda coba lagi, konsultasi, lakukan lagi. Anda belajar lagi, lakukan lagi, konsultasi lagi, teman-teman. Maka percayalah teman-teman, Anda pasti bisa berhasil. Karena kembali lagi, tidak ada orang yang gagal di multi level, yang ada adalah orang never give up. Dan sebagai penutup, Bro Andi, ada apa ini untuk teman-teman? Ya, kita ada sesuatu yang spesial ya buat teman-teman yang mudah-mudahan film yang nanti kita akan putarkan kepada Anda ini memberikan inspirasi dan teringat buat Anda semua, sehingga Anda bisa terus sukses di bisnis HDI. Kita coba lihat sama-sama ya.นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือรู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้ะแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า
พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ Iya, teman-teman, keren banget ya. Seorang anak kecil dari mulai nol belajar untuk menjual es nanas. Dengan keuletan beliau, dengan keuletannya dia ya, dia belajar bagaimana, sama dengan kita hari ini ya, kita belajar sama-sama bagaimana cara memfollow up rekan kerja, follow up downline sehingga mereka jadi rekan kerja. Nah, mudah-mudahan film ini bisa menginspirasi Anda, tapi terlebih lagi apa yang kami bagikan tadi, kami berdua bagikan tadi bisa Anda praktekkan, mungkin nggak langsung semua ya, Sal ya, tapi satu persatu Anda praktekkan sehingga Anda bisa melihat hasilnya. Mulai satu demi satu orang aktif mulai muncul di jaringan Anda dan Anda bisa menjadi seorang profesional networker sejati. Gimana, Sal? Yes, betul sekali rekan-rekan semua. Jadi kuncinya adalah Anda tidak hanya mencatat, tapi praktekkan apa yang telah Anda pelajari hari ini. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Anda akan segera menjadi pemimpin-pemimpin di grup Anda dan akan menemukan rekan-rekan kerja yang aktif di grup Anda masing-masing berkat dari follow-up Anda yang semakin baik dan semakin profesional, sehingga semakin banyak orang yang terbuka di jaringan Anda dan mau aktif bersama-sama Anda untuk di bisnis HDI. Sekian dari kami, semoga apa yang kami sharingkan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, dan semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan sebuah wawasan baru untuk Anda yang bisa Anda gunakan ketika Anda mengembangkan bisnis Anda di lapangan. Sampai ketemu di acara-acara post-series berikutnya, workshop berikutnya, di event-event 1000 rekan semua. Sukses selalu untuk Anda semua. Go Diamond, Go Royal Crown. Go Diamond, Go Royal Crown. Semangat semua teman-teman. Sehat selalu semuanya. Ya. Selamat pagi. Pagi, Pak Faisal. Thank you.